Bangsa janganlah malas, tuntut ilmu dengan gembira, berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar tenangkan hati, berprestasi adalah bukti, konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi. Anak bangsa janganlah malas, tuntut ilmu dengan gembira, berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar tenangkan hati, berprestasi adalah bukti, konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi. Halo semuanya, hai teman-teman dari Universitas Trisakti. Selamat bergabung di kunjungan virtual Museum Geologi bersama saya si Cecep, cepat, cermat, produktif. Oke sahabat semuanya, teman-teman, sekali lagi selamat bergabung ya di kunjungan virtual kali ini. Seperti biasa, Cecep akan ngajakin sahabat semuanya untuk berkunjung di Museum Geologi secara virtual. Kali ini di dua ruang peragaan. Yang pertama ada ruangan Geologi Indonesia dan ada ruangan manfaat dan bencana geologi. Oke, ini teman-teman sebelumnya jangan lupa ya untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dimanapun berada selama beraktivitas ya. Dan tentunya sahabat jangan lupa juga untuk selalu mengikuti media sosial Museum Geologi. Ada Instagram, ada YouTube channel, ada juga Facebook. Boleh di-search ya Instagramnya di @geomuse, terus YouTube-nya di Museum Geologi dan Facebook-nya Sahabat Museum Geologi. Jangan lupa ya sahabat untuk ikutin, follow, subscribe, like, komen, dan Sherlock dan share semua media sosial Museum Geologi supaya sahabat terus update nih info-info terbaru mengenai Museum Geologi. Oke, selain itu juga sahabat Cecep mau ngasih tahu nih ke seluruh sahabat kalau Museum Geologi itu punya banyak kegiatan yang dilaksanakan secara virtual. Seperti ada virtual talk kali ini ya, terus ada juga acara collection talk, ada juga sosialisasi museum bidang kegeologian, pojok kolaborasi dan live Instagram. Sahabat semuanya ikutin acara-acara kita, info lebih jelasnya silahkan lihat di medsos Museum Geologi. Nah sebelum kita mulai nih teman-teman dari Trisakti, Cece mempersilakan dulu nih kepada Kak Prodi dari Trisakti untuk itu kepada Dr. Irfan, mohon maaf Dr. Insinyur Irfan Marwansa MTIPM, Cece silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk memberikan sambutan dari Prodi Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Yang saya hormati Bapak Kepala Museum Geologi Bandung, Bapak Iwan Kurniawan, Sarjana Teknik. Yang saya hormati juga para dosen pengampu mata kuliah eksekusi pengantar teknologi kebumian dan energi di
dikomandoi oleh Ibu Mixindo Kora STNT, yang saya hormati rekan-rekan dari pemandu acara virtual tour Museum Geologi yang tadi ada Kang Cecep, mohon maaf kalau salah penyebutannya. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya marilah kita sama-sama senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita pada pagi hari ini bisa berkumpul hadir dalam ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, rekan-rekan semuanya, mengawali sambutan ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala Museum Geologi, khususnya Museum Geologi Bandung, dan para pemandu virtual tour yang tadi sudah hadir di muka acara tadi, atas kesempatan yang diberikan kepada Universitas Trisakti, khususnya Fakultas Teknologi Kemudian Energi, Program Studi Teknik Pertambangan. Jadi sebelumnya sedikit saya sampaikan, mungkin mengulang apa yang sudah pernah saya sampaikan tahun lalu, bahwa acara ini adalah bagian dari perkuliahan kami dengan mata kuliahnya adalah ekskursi pengantar teknologi kebumian dan energi. Jadi ini adalah salah satu mata kuliah wajib di Prodi Teknik Pertambangan Trisakti, di mana ini dilakukan pada semester awal, semester 1 ini pada mahasiswa yang baru masuk, yang sudah mengambil mata kuliah pengantar teknologi kebumian dan energi. Jadi tujuan dari kegiatan ekskursi ini adalah kita mengharapkan mendapatkan informasi secara real atau langsung ya kepada mahasiswa mengenai kemajuan teknologi untuk mendapatkan energi serta peran besar energi dalam memajukan sebuah teknologi yang dilakukan secara langsung ya. Nah, memang apa yang kita harapkan dari kegiatan ini sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah kita buat, itu ingin meningkatkan pengetahuan, kemampuan mahasiswa teknik pertambangan khususnya itu tentang teknologi kebumian dan energi. Nanti mahasiswa akan mendapatkan atau mengetahui macam-macam ya jenis energi, penggunaannya, mengetahui alat-alat teknologi yang kita gunakan dalam industri energi dan sebagainya. Jadi mengapa kami memilih Museum Geologi? Jadi Museum Geologi ini seperti yang sudah kami kunjungi, jadi koleksinya luar biasa banyak. Ini secara geologi maupun pertambangan juga ditemukan juga ragam-ragam koleksi yang lain seperti mineral, ya ada fosil, artefak. Jadi kunjungan ke Museum Geologi ini kepada mahasiswa-mahasiswa kami ini sudah agenda rutin dari program studi teknik pertambangan ya. Jadi kita biasanya langsung mengunjungi lokasi Museum Geologi ini di Bandung, kita rame-rame ke sini. Namun sungguh sangat disayangkan ya, jadi ketika pandemi COVID-19 ini, jadi Museum Geologi Bandung ini sempat ditutup ya. Walaupun saya dapat kabar akhir tahun yang lalu sudah dibuka kembali. Tapi dengan kondisi pandemi yang akhir-akhir ini kembali marak, jadi kami tetap memutuskan untuk mengikuti atau mengunjungi Museum Geologi ini secara virtual ya. Jadi alhamdulillah walaupun sudah dibuka Museum Geologi, virtual tour ini tetap dilakukan ya, baik melalui web seperti webinar, IG, ya, YouTube dan sebagainya. Selanjutnya kami mohon bantuan pada rekan-rekan dari Museum Geologi untuk dapat membimbing mahasiswa kami dalam kegiatan ini, dan juga pada mahasiswa yang ikut pada program ini semoga dapat serius memperhatikan ya penjelasan yang akan diberikan. Nanti kalau saya tidak salah dengar tadi dari Bu Mixindo akan ada door prize segala macam, tolong bisa dimanfaatkan peluang sebesar-besarnya ya. Kami berharap semoga tahun depan pandemi ini berakhir, sehingga kami bisa langsung lagi dapat berkunjung ke Museum Geologi yang saya yakin dengan secara langsung itu akan mendapatkan lebih banyak lagi pengetahuan. Mungkin akhirnya demikian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, sukses, dan mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan ya, selaku Kak Prodi dari Fakultas Teknik Kebumian ya, Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti yang tadi sudah menyampaikan amanatnya nih ya, sudah menyampaikan pesan-pesan untuk seluruh teman-teman yang bergabung di kegiatan hari ini. Amin Pak, mudah-mudahan nanti bisa segera berkunjung ke Museum Geologi ya. Baik, kayaknya langsung aja nih Cece mau ngajakin sahabat semuanya untuk berkunjung ke ruangan. Nanti akan bertemu sama pemandu ahli kita, karena teman-teman kan dari jurusan geologi nih ya. Jadi tentunya hari ini Cece akan ngajakin salah satu pemandu ahli dari Museum Geologi pastinya. Siapa dia? Yuk langsung ikuti Cece aja untuk masuk ke ruangan pertama, yaitu ruangan Geologi Indonesia. Ayo. Ini dia sudah di depan Cecep. Hai Kak. Halo, Cek. Halo Kak, ini dia pemandu ahli kita dari Museum Geologi, Kak Agustina Jafar. Boleh disapa dulu Kak, silakan. Halo teman-teman mahasiswa Trisakti, perkenalkan saya Agustina Jafar. Saat ini saya bekerja di seksi dokumentasi dan konservasi. Jabatan saya sebagai fungsional pendidik bumi, tugasnya adalah melakukan penyelidikan di bidang kebumian. Cek, oke. Mohon maaf sahabat, tadi ada sedikit gangguan teknis ya, tapi sekarang sudah bisa diatasi. Jadi mohon maaf sekali lagi sahabat, sekarang Cecep dan Kak Agustina, mudah-mudahan tadi bisa menyimak masih ada belum masuk gangguan ya maksudnya. Iya. Kak Agustina ini adalah salah seorang pemandu ahli, salah seorang ahli di Museum Geologi. Hari ini akan menjelaskan mengenai ruangan geologi Indonesia dan manfaat serta bencana geologi. Kak, kita kemana dulu nih anaknya ya untuk Mungkin ke sini dulu ya. boleh. Ini ada apa nih Kak bisa Nah, disampaikan di ke sini seluruh ada sahabat? Maketnya bumi. Di sini nanti dijelaskan tentang bagian-bagian bumi itu apa aja, kenapa ini penting, karena sebenarnya kalau geologi itu kan minimal kita kan belajarnya di bagian-bagian bumi bagian mana aja sih yang dipelajari oleh geologi. Nah, di sini ada bagian-bagian bumi tersendiri, diantaranya yang pertama ada kerak, ini Ada bagian kerak. yang keras. Betul. Nah, biasanya geologinya itu mempelajari di sini, Cep. Oke. Kerak, jadi kerak itu kan kita kenal ada kerak samudra Mm-mm. atau kerak oseanik, kemudian Kerak benua. kerak benua. Nah, ini di sini biasanya yang di sini yang terdapat misalnya kehidupan manusia ada, terus termasuk jenis-jenis batuannya ini kita beranjak di lapisan kerak ini. Kemudian ada lagi istilahnya lapisan yang kedua yaitu mantel, biasanya merupakan lapisan yang cair. Ini hampir merupakan lapisan yang paling besar di bumi. Ini ada mantel ya. Kemudian ada beberapa, ada selubung atasnya, kemudian ada zona transisinya. Di sini kita memperkenalkan juga ada kedalaman-kedalamannya. Terus setelah selubung itu ada inti bumi yang terbagi atas inti luar dan inti dalam. Gitu ya. Jadi ada terbagi-bagi, ada inti luar, ada Dan inti dalam. Kemudian tadi juga ada kerak samudra, ada kerak Kerak oceania sama kerak kontinen. benua. Oke. Nah, ini Kak, boleh tunjukkan lagi dong kalau misalkan ini kan ada garis-garis merah nih. Ini Nah, maksudnya ini- apa sih? Ini batas-batas pertemuan lempeng. Oh, biasanya gitu. nih, Kalau biasanya terjadi gempa, ini kan di zona-zona lemah pertemuan antar lempeng ini kan. Gitu ya. Ini biasanya terjadi gempanya. Mungkin di geologi dasar udah dijelaskan ya batas-batasnya ini. Batas-batas pertemuan lempengnya kita ada apa aja, ada lempeng Eurasia, terus ada lempeng India. Gitu. Jadi ini akan selalu kelihatan ya untuk Iya. menunjukkan batas dari setiap Ya, lempeng. lempeng itu. Oke, itu tadi sekilas tentang bumi kita. Kita akan masuk ke koleksi nih Kak. Karena museum geologi itu banyak buat koleksinya, ada batuan, mineral, jenis-jenisnya. Sekarang di sini juga ada batuan meteorit. Coba apa itu meteorit sama jenisnya apa aja nih Kak? Nah, sebenarnya meteorit ini awalnya sih sebenarnya dia dari meteor ya. Mungkin kalau saya jelaskan dulu meteorit itu apa. Meteorit itu biasanya kita lihat kan biasanya disebut bintang jatuh ya. Betul. Meteorit itu sendiri sebenarnya dia lebih ke jalur jatuhnya meteoroid. Oke. Jadi meteorit ke atmosfer bumi. Mm-mm. Jadi ketika dia misalnya karena persentuhan atau gesekan dia yang sampai ke bumi itu yang disebut meteorit. Meteorit. Oke. Nah, meteorit ini sendiri sebenarnya kalau dari geologi kita ada 3 jenis. Ya. Ada namanya meteorit besi. Besi. Berarti dia penyusunnya hampir sebagian besar 90% dari unsur besi. Mm-mm. Kemudian ada meteorit batu. Iya. Jadi dia hampir besar meteorit batu. Jenisnya ini meteorit batu. Ini batu ya.
Nah, terus ada tiga lagi namanya siderolit atau perpaduan antara meteorit besi dan Dan meteorit batu. Oke, campuran gitu Ya, ya. campurannya antara batu dan besi. Oke, siderolit. Saya baru dengar tuh siderolit itu Ya, itu campurannya. istilah sebenarnya agak jarang sih emang mungkin. Mm-mm. Tapi kan untuk mengetahui ini pun sebenarnya harus analisis kimia. Ini kan harus di inti gesekannya itu harus dianalisis berapa sih persen unsur besinya dan unsur batunya itu harus ada banyak proses lah. analisis kimianya Analisis ya. kimia Dan tersendiri. dilakukan di laboratorium mungkin. Ya, di laboratorium sendiri. Oke, kita tunjukkan deh contoh-contoh koleksi meteorit yang ada di Museum Geologi. Ini Ya. sahabat nih, teman-teman dari Trisakti, ini kita ada contoh-contohnya. Ini Ada ada koleksinya. nih, meteorit besi kan ada nih, jarang sih sebenarnya. Iya. Kalau tadi perpaduan yang meteorit besi yang siderolit itu yang jarang sih, paling 1,2% sih, itu paling jarang langka di dunia. Langka ya, sangat langka. Langka. Tapi di kita di Museum Geologi kalau misalkan mau lihat nih sahabat, ada mudah-mudahan suatu saat bisa berkunjung langsung dan melihat langsung koleksi Kita ada dari ya museum. dua ya, ada meteorit batu sama meteorit besi Iya. atau stony Tonis. meteorit. Kalau ini apa nih bulat-bulat kayak gini kecil-kecil? Nah, ini namanya tektit. Ini kalau misalnya di istilah geologinya dia maksudnya jenis impacted. Impacted itu karena maksudnya dia akibat tumbukan, batuan terbuka karena tumbukan. Jadi jenisnya selain impacted kita ada istilah fulgurit. Fulgurit. Fulgurit itu karena petir ya. Misalnya petir ketika dia menghantam bumi, dia akan membentuk beberapa batuan. Betul. Namanya fulgurit. Kalau ini dari akibat meteorit. Jadi begitu meteorit jatuh ke permukaan bumi, jadi akan terjadi percikan-percikan. Itulah yang membentuk tektit ini. Jadi kalau penggunaan istilahnya pun macam-macam di beberapa daerah. Jadi kalau misalnya yang terkenal kan di Bangka Belitung ya. Di Bangka Belitung orang nggak kenal tektit, tapi bilangnya satam. Satam taunya ya. Padahal sebenarnya sama aja sih dia tektit jenisnya. Banyak dijadiin perhiasan juga ya, banyak di sana. Karena memang ini bisa sih mungkin ya untuk apa? Ya. Ornamen cincin atau apa gitu ya. Untuk ininya pun juga sebenarnya ini langka ya untuk dapatnya ini. Biasanya kalau kemarin kebetulan kami tim geologi pernah survei ke Bangka Belitung, jadi biasanya penambang itu nemunya semacam untung-untungan lah ya. Gitu, iya benar-benar kayak gambling ya, nemu atau enggak gitu. Gambling nemu atau enggak. Ini. Betul. Nah sahabat, ini selain koleksi juga kita memasang display seperti ini ya Kak Agustin ini ya. Jadi ini proses membentuknya. Proses terbentuknya itu ada di sini. Yang terkenal dengan istilah teori Big Bang ya. Jadi di Al-Quran pun sebenarnya ada yang buat teman-teman yang muslim ya, pembentukan yang katanya langsung itu 7 hari ya. Itu ada betul. Jadi di sini kita juga menjelaskan di sini dari teori. Tentunya dari segi ilmiahnya ya proses pembentukannya teori Big Bang dari ledakan itu. Betul. Terus juga selain ada di display kita juga ada filmnya nih. Jadi sahabat kalau nanti berkunjung bisa ngelihat film tentang kayak visualisasi tentang terbentuknya tata surya gitu ya. Seperti ini nih. Kita mau tunjukin nih, ini sekilas aja. Nah, kayak gini. Jadi itu kayak apa ya? Visualisasi terbentuknya tata surya. Mungkin untuk teman-teman yang semester 1 ini sudah nggak terlalu ini udah dapat sih. Biasanya juga saya lihat sih di kurikulum anak-anak SMP sama SMA mereka juga udah dapat ini. Proses pembentukan alam semesta. Oke, jadi yuk kita skip aja nih karena waktunya terbatas. Kita masih banyak harus disampaikan. Jadi Cecep mau nunjukin kalau di kita juga ada yang seperti itu loh sahabat. Nah sahabat kalau misalkan nanti mau bertanya nih ketika kita lagi jalan nih Kak Agus ini jelasin ada yang mau ditanyain itu ketikanya di chat room. Nanti kita akan bahas di sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab ya. Yuk Kak kita tunjukin ke jenis-jenis batuan sekarang. Tadi kan batuan luar angkasa tuh. Sekarang batuan bumi ada apa aja? Nah tadi kan saya sudah membahas tentang bagian-bagian bumi ya. Jadi ada namanya istilahnya keras atau kerak ya. Jadi di situ tuh lapisannya kan ada beberapa macam batuan penyusunnya. Mungkin kalau di geologi dasar ada istilah pembagian batuan itu ada batuan beku, terus ada batuan metamorf, ada batuan sedimen. Nah di sini kita ada displaynya kalau misalnya termasuk di sini ada sirkulasi proses pembentukan batuan ya. Iya betul. Jadi batuan itu kalau batuan beku itu terbentuk dari proses pembekuan magma. Ininya. Terus kalau batuan sedimen berarti dia hasil dari transportasi. Ininya bisa karena proses transportasinya tidak dari batuan yang telah ada sebelumnya, misalnya batuan beku, terus ke batuan metamorf atau dari material-material gunung api yang biasanya dikenal istilah batuan piroklastik. Piroklastik betul. Kalau yang metamorf itu ketika misalnya batuan beku atau batuan sedimen mengalami proses gangguan tekanan dan temperatur, dia membentuklah batuan metamorf, tapi dia tidak melalui fase cair. Iya. Kalau batuan beku kan dia melalui fase cair ya, Cep, ya, jadi dia pembekuannya dari magma. Kalau si batuan ini dia tidak melalui fase cair. Jadi kan metamorf itu bisa dari dua jenis batuan yang apa itu merubah bentuk baru gitu ya? Bentuk baru menjadi tanpa merubah si komposisinya. Tadi kakak kameramen kita sudah nunjukin
koleksi-koleksi atau contoh-contoh dari Nah, batuan-batuan ini tadi. kita ada contoh-contoh dari seluruh Indonesia jenis-jenis batuannya ya. Ini kan kalau di batuan beku ada berapa klasifikasi, ada istilahnya batuan beku dalam. Ini kita ada peridotit. Terus ini kalau bisa dibilang lagi ada kan pembagiannya mungkin berdasarkan si komposisi kimianya, berapa kandungan SiO2-nya kan. Misalnya kalau peridotit karena dia ultra basah, berarti dia komposisi silikanya di atas 65%. Tuh, gitu ya. Kemudian dari kita ada juga jenis-jenis batuan lava atau batuan lelehan yang terbentuk di permukaan bumi. Ini ada lava basal, Terus juga ada granit. granit ya. Ini granit jenis batuan beku dalam, tapi dia sifat komposisinya asam. Jadi kembali lagi ke komposisi silikanya berapa persen. Biasanya dia kan 55%. Oke. Kita lanjut ke sebelah sini nih. Sebenarnya kalau misalnya dijelaskan satu-satu tuh detail banget harus Iya. berapa jamnya. Karena kan untuk mengenal batuan itu kita biasanya berdasarkan buat pemula ya, Iya. biasanya dari warna, terus kalau dari warna biasanya kita sudah bisa membedakan, oh ini kalau gelap cenderung ke basah, kalau terang cenderung ke asam. Nanti kita lihat lagi komposisi mineralnya apa aja buat menentukan si nama batuannya. Tapi harus ngeliat langsung ya. Ya, kayak lihat langsung. Kalau kayak di virtual mungkin agak sulit karena keterbatasan Iya, pandangan. keterbatasan ya ininya Betul, kameranya. kamera. Oke, seperti itu ya sahabat, mudah-mudahan nanti bisa ke lapangan langsung ngelihat dan ngebedain. Tadi tipsnya udah disampaikan juga sama Kak Agustin. Sekarang kita nunjukin ini ada mineral nih Kak. Nah, ini kan mineral, kalau mineral itu padatan homogen yang terbentuk di alam. Jadi dia bukan buatan manusia ya, dia terbentuk prosesnya terbentuk di alam biasanya. Ini gabungan dari beberapa mineral ini biasanya membentuk batuan. Jadi mineral ini sebenarnya penyusun dari batuan. Penyusun dari batuan, betul. Tapi kita di sini punya beberapa koleksi lengkap mineral-mineral yang bagus bentuknya, yang gampang Bagus ya. dikenali ya. Ini banyak banget bentuknya, beragam maksud saya, jadi warna-warnanya juga. Mungkin Itu kalau warna gitu terbentuk dari apa tuh? Ini biasanya karena unsur-unsur pengotor. Jadi mineral itu kan mungkin kalau teman-teman di geologi ya, mungkin belajar kimia ya, jadi mineral itu kan terdiri dari beberapa unsur kimia. Biasanya kalau ada beberapa unsur pengotor yang tidak seharusnya dalam mineral itu, biasanya dia akan membentuk warna-warna yang berbeda. Tapi jadi bagus ya, asalnya itu pengotor tapi jadi kelihatan bagus ya. Jadi bagus. Nah, mineral tuh mungkin ada apa aja tuh Kak Agustin? Nah ini kalau kelompok-kelompoknya kan ada beberapa kelompok mineral nih. Ada kayak native element, terus ini kan native element misalnya contohnya emas. Kita di sini ada pembagiannya, terus ada misalnya bentuk sistem kristalnya. Kemudian ada kelompok sulfida itu contohnya pirit. Pirit itu biasanya bentuknya kubus menyerupai emas. Oke. Padahal bukan ya? Bukan. Biasanya kita membedakannya mungkin kalau teman-teman dari mahasiswa geologi sudah belajar tentang mineralogi, biasanya kita membedakan berdasarkan cerak ya, gores-garisnya. Oh, gores-garisnya. Oke. Gores-garisnya di belakang keramik biasanya. Itu akan selalu ada gores-garisnya? Biasanya kalau emas kan kuning. Kuning. Pirit itu biasanya dia hitam. Oh, hasil goresannya itu. Biasanya buat yang pemula ya, tapi kalau misalnya mungkin yang udah expert mungkin udah sekilas dari ngelihat udah langsung tahu ya. Udah bisa tahu dari. Oke, jadi gitu ya buat teman-teman mungkin yang masih baru mengenal nih tentang membedakan batuan dan mineral, itu salah satu contoh yang disampaikan Agustin. Kita kemana lagi nih? Kita masih ada nih yang bagus juga nih. Kita tunjukin ke sahabat. Ini ada salah satu warna ametis. Ametis ini mungkin kalau teman-teman tahu ini sebenarnya jenis kuarsa ya. Cuma dia disebutkan ametis karena warnanya ungu. Dari warnanya ungu dan dia memiliki bentuk kristal. Jadi kita kalau misalnya untuk peneliti sebenarnya pengelompokan kuarsa itu mineral-mineral sendiri kan ada macam-macam tuh, ada kalsedon, ada opal, terus ada ametis. Nah ini salah satunya jenis ametis karena dia bentuk memiliki sistem kristal yang bagus, heksagonal dan warnanya ungu, makanya disebut ametis. Padahal sebenarnya dia jenis kuarsa juga. Oh gitu, jadi alasan kenapa disebut ametis karena bentuk warnanya ungu sama sistem kristalnya yang sempurna, makanya dia disebut ametis. Kalau yang warna-warna selain ini tuh ada sebutan perbedaan atau apa? Perbedaan sebutan atau ada beberapa sih, biasanya kayak misalnya orang nyebutnya kalsedon. Terus untuk membedakan antara jasper dan kalsedon ada yang tembus cahaya. Kan kalsedon ada merah juga tuh, kalsedon itu relatif tembus cahaya, jasper tidak. Karena kan larinya lagi tadi saya sebutkan itu karena disebabkan karena perbedaan komposisi kimia dan unsur-unsur pengotornya. Makanya kalau yang suka-suka sama batuan-batuan alam gitu ya, yang jadi cincin itu suka disenter-senter. Iya, disenter itu kan biasanya ada yang merefleksikan cahaya, ada yang enggak. Oke, ya udah
sahabat kalau misalkan mau bertanya aja, ketik di chat, nanti kita akan jawab di sesi terakhir. Sekarang kita akan ngelanjutin dikejar-kejar waktu nih untuk ke koleksi berikutnya. Kita kemana nih Kak? Mungkin tentang di belakangnya, Ini ya di belakang. tentang gunung api ya. Ya jadi di sini tuh kita banyak banget koleksinya loh sahabat. Jadi ada tentang morfologi Indonesia juga ada. Ada, pastinya. kita bentang alam juga ada Bentang sebenarnya. Betul. Nah kita di sini dulu nih. Nah, Ini tentang apa nih? Batuan bancuh. batuan bancu melang campuran karena proses tektonik ya ini. Oke. Di situ ada banyak banget koleksi batuan. Ini ada batu bara, ada kita ada juga untuk di sini ada kita kekayaan sumber daya alamnya kita diantaranya ada batu bara. Mungkin ini warnanya agak bagus ya karena dia mungkin dia jenis dari antrasit. Sebenarnya di batu bara itu kan jenis-jenis tingkatannya juga ada ya. Dari lignit, dari bituminus, kemudian antrasit, dari tingkat-tingkat kematangannya. Jadi apakah antrasit itu yang terbaik atau kualitas kalorinya paling tinggi? Terbaik ya. Nah kita juga ini banyak banget pertambangan. Ini kan jurusan fakultas pertambangan juga kalau nggak salah. Ya masalahnya geologi biasanya kita di eksplorasinya. Jadi ketika buat mencari potensi tambang biasanya yang duluan ini eksplorasi itu geologi. Nanti setelah pada saat proses pertambangan baru orang pertambangan masuk ya. Jadi awalnya tetap ilmu geologi dulu yang. Ya tetap kita ilmu geologi. Jadi itu kunci segalanya sih sebenarnya. Sebelum masuk ke yang lebih menjurus gitu ya. Memanfaatkan hasilnya itu dari geologi dulu diketahui. Di sini kita ada nikel yang bahan-bahan galian ya. Misalnya nikel, terus nikel kan biasanya ditemukannya di batuan ultrabasa. Jadi sebenarnya penting kita untuk mengetahui mineral dan asosiasi batuannya. Jadi misalnya kalau ketika kita ingin mencari nikel, berarti carilah batuan-batuan yang bersifat ultrabasa, misalnya dunit, peridotit. Kalau ingin mencari emas, baru lagi tadi saya jelasin, carilah batuan-batuan yang bersifat basa. Jadi ada keterkaitan antara si komposisi kimia batuan sama mineral pengandungnya. Kak, ada ini nih, tolong diulang info tentang violit dan bancuh itu gimana? Bisa disampaikan lagi? Sebenarnya sih kalau violit itu kan seri batuan penyusun kerak samudra ya. Ininya jadi dia ada serinya. Mungkin dari misalnya dari sampai Kerijang kan ada seri batuan ofiolitnya tuh ya. Dari dunit, peridotit, kemudian ada seri gabbro, terus masuk ke sedimen Rijang. Terus ketika dia mengalami proses tektonik, gangguan karena proses subduksi atau tektonik lah ya, inilah membentuk batuan metamorf. Jadi ofiolit itu seri batuan penyusun. Seri dari batuan penyusun. Jadi urutannya ada gambarnya kolomnya. Sebenarnya kita ada di sini sih. Ada nggak ya gambar yang seri batuan ofiolit itu? Di sebelah mana? Ini nih. Ya ini nih. Biasanya kita ada seri batuan ofilit, semuanya ada seri batuannya. Jadi ini ada peridotit, terus gabbro, ini ada kelompok lapisan basaltik, kemudian batuan sedimen Rijang. Jadi dia seri batuan sebenarnya kalau violit itu. Seri batuan itu disebut violit. Violit, penyusunan batuan kerak samudra. Violit. Penyusunan batuan kerak samudra. Mungkin salah satunya yang lengkap itu di daerah Karangsambung. Kalau di Indonesia ya. Selain itu di mana lagi? Di Bantimala ada. Di Sulawesi ada. Kayaknya kalau Karangsambung itu udah kayak jadi laboratorium alam wajib. Ya, itu udah jadi wajib. laboratorium alam wajib. Untuk mahasiswa yang mungkin bisa di ini tuh dilihat di zoom ya, maksudnya perbedaan dari melans itu kan ini batuan campur aduk yang bentuk fragmen bonding itu istilahnya batuan melans. Ini di daerah mana bisa ditemuin yang ini yang kayak gitu? Biasanya di daerah-daerah tektonik sih yang misalnya ya kayak pertemuan kayak daerah Sulawesi, Karangsambung, Kalimantan juga ada. Di Papua ada. Jadi daerah tektoniknya aktif ini. Tektoniknya aktif. Pokoknya tersebar kalau di Indonesia karena kita kan hampir banyak banget ya yang tektoniknya itu memang aktif gitu ya. Ini ada juga kalau kita di Ciletu ya. Ciletu, yang terdekat. Yang terdekat dari Jakarta, dari Bandung, Ciletu mungkin dibanding. Ini ada juga nih yang di daerah biasanya mereka dari proses subduksi misalnya dari istilah ofiolit itu dia berasosiasi ya kayak misalnya di daerah Bobonaro, Flores ada juga. Di Kupang ya. Oke. Terus ini kita ngebahas mengenai granit nih. Kita kan punya juga tuh kayak daerah yang kayak akan granitnya itu kayak di apa nih? Belitung. Iya, Bangka Belitung. Kenapa itu? Ini terkenal karena dia kerak kontinennya ya ini bagus batuan-batuan granitnya. Sebenarnya selain di Belitung kita juga ada di Kalimantan. Ada di Kalimantan juga. Terus daerah Sulawesi juga ada yang granit Tambuno yang terkenal di daerah Sulawesi. Ininya karakter-karakternya sih beda kalau misalnya khusus untuk granit Belitung saya dia kayak timah, banyak kandungan timahnya.
Ini mungkin ramai itu kayak pernah diangkat di film ya. Iya, ini yang laskar pelangi. Iya, jadi Sebenarnya karena dia bentuk-bentuknya kan, lebih bagus ya. bentuk-bentuknya ada banyak sih. Oke, oke. Bentuk-bentuk batunya. Sip. Yuk kita lanjut ke bagian mana lagi nih? Kita mungkin masih ada waktu sedikit lagi di ruangan ini. Kita ke gunung api mungkin sama ke Iya, Kars ya. Yuk. Ya sahabat, ikutin Cecep sama Kak Agustin ya. Nanti sekali lagi kalau misalkan mau bertanya, itu tanya aja, nggak apa-apa. Nanti di chatroom diketik, nanti kita akan bahas. Misalnya tadi ada yang kurang jelas atau terlalu cepat atau gimana pun itu tanyain aja. Nanti akan dibahas di sesi terakhir. Karena kita dikejar-kejar waktu nih sahabat. Kalau harus detail memang agak cukup waktunya makan banyak juga. Ini tentang Dinamika Tektonik Indonesia. Nah, ini nih, tadi kan saya jelaskan tadi ada batas-batas garis-garis ya yang pas di maketnya bumi yang pertemuan Kar Lempeng ini. Ini kan jalur-jalur aktif, biasanya gunung api itu berasosiasi dengan proses subduksi ini, Cep. Oh Proses iya. pembentukan gunung apinya. Selalu ya. Selalu berasosiasi dengan apakah itu. dia karena prosesnya karena tumbukan subduksi atau lempeng yang memisah. Itu semua karena berpengaruh akan proses pembentukan gunung api. Okay. Jadi kata kuncinya tuh gunung api terbentuk karena ada rekahan. Iya. Rekahan itulah tempat si magmanya keluar membentuk gunung api. Ini mungkin peta sebaran gunung api di Indonesia bisa dilihat ya asosiasinya dengan pertemuan ini ya. Kita tuh banyak banget gunung apinya ya. Bahkan iya. negara terbanyak gunung kita api. Berapa ya? 127-an atau berapa ya? Segituan. Jadi terbanyak lah. Terbanyak. Kekayaan geologinya itu pasti akan sangat melimpah. Ya. Untuk teman-teman yang belajar. Ada manfaatnya, ada bencananya, ya ada sisi positif, ada sisi negatifnya sih. Oke, selalu nanti kita akan bahas mengenai sisi positif dan negatif itu dari geologi. Kita lanjut sekarang ke mungkin informasi juga nih Kak, sampaikan kalau kita tuh di Indonesia punya gunung api yang fenomenal, 4 gunung api yang fenomenal di selama ini ya. Dari letusannya. Ini kita mungkin sampaikan. Kita ada jenis Merapi, Gunung Merapi ya. Yang mungkin yang terkenal dengan Wedes Gembelnya itu yang bahkan sudah mendunia istilahnya ya Wedes Gembel itu. Terus kita ada Tambora yang letusannya sampai dahsyat ya. Dahsyat yang bahkan konon katanya kekalahannya Napoleon Bonaparte ini karena letusan si Gunung Tambora ini. Salah satunya penyebab ini. Ya, yang menyebabkan perubahan iklim di dunia ya. Betul. Sehingga menyebabkan kelaparan. Terus kita ada Gunung Krakatau yang juga sangat-sangat ini ya. Bencananya dahsyat juga letusannya. Bahkan sampai sekarang ini terus erupsi ya. Jadi ini akan si anak Gunung Krakatau ini kan ada nih yang terakhir meletus. Kemudian kita ada juga si Gunung Toba yang sekarang udah jadi salah satu geopark ya. Betul. Ininya salah satu geopark karena ini juga tulisan terbarunya juga ini katanya masih mengalami proses pengangkatan ya. Tapi ini sekarang mungkin lagi tidur atau mungkin akan aktif lagi sih? Kemungkinan kebetulan ada beberapa tulisannya dari salah satu pensiunan Museum Geologi Pak Dr. Indio ya sama rekan-rekan komisi dari luar itu tentang kebangkitannya katanya ya proses pengangkatannya dari si Gunung Toba ini. Oh, jadi masih akan selalu ada itu kemungkinan. Kan masih ada kemungkinan sih. Betul. Oke. Nah, sahabat jangan lupa kita juga nanti akan memberikan kuis nih ke seluruh sahabat. Jadi diperhatikan setiap apa yang disampaikan oleh Kak Agustin. Nanti kita akan berikan beberapa pertanyaan nih ke sahabat dari yang dibahas tadi. Yang berhasil mendapatkan jawaban, yang berhasil betul menjawab ya nanti akan kita kirim hadiah. Oke, kita kasih pertanyaan dulu deh satu ya. Ini pertanyaannya sudah disiapkan nih. Gunung api, sebutkan 3 aja dari 4 gunung api fenomenal yang ada di Indonesia. Barusan aja disebutin ya. Sebutin gampang kan ada 4 tuh, 3 aja sebutin. Tulis nama sama nama sama jawaban dikirim di chatroom. Nanti kita akan pilih siapa yang beruntung dan dapat hadiah. Sebutkan 3 dari 4 gunung api fenomenal di Indonesia. Gampang banget. Yuk sekarang lanjut kita ngebahas Kars mungkin Kak. Ini Kars ini sebenarnya Kars ini bagian dari proses pelarutan ya, biasanya batuan-batuan yang mengandung karbonat atau CaCO3. Di sini mungkin kita ada menjelaskan juga sih bagaimana proses pembentukan karsnya itu. Misalnya awalnya karena terbentuk dari misalnya terumbu karang dari laut terus mengalami pengangkatan. Nanti karena dari pengangkatan karena pengaruh cuaca, di sini ada ya pengaruh cuaca atau hujan terjadi pelarutan. Pelarutan itu karena air hujan itu membentuk retakan-retakan. Kemudian nanti kalau misalnya nanti pada saat si retakannya tambah besar bisa membentuk gua. Jadi ini sebenarnya Kars ini perlu kita lindungi karena ini kan suplai air tanah. Air tanah terbesar lah ini. Betul. Di atasnya tuh kayak kering ya kayak. Iya, di atasnya kering. Kayak tandus, ternyata di bawahnya itu dia ada sungai-sungai bawah tanah. Tabungan air lah ya. Iya,
semacam itu. Nah di Indonesia juga kita punya kawasan kars yang sudah menjadi anggota GGGN ya. Ya kawasan kars Gunung Sewu sama Maros Pangkep, kars Maros Maros Pangkep. Pangkep. Itu udah masih terjaga sampai sekarang dan itu dari bentukan morfologinya kan. betul masih terjaga dan Dan dimanfaatkan. memang harus dijaga sebenarnya. Iya, harus banget itu. Kalau di Bandung kita di Jawa Barat sebenarnya ada juga di Padalarang ya. Ya, di Tapi Padalarang. sudah di Ada beberapa sih memang di kawasan kars itu sendiri kita bagi ya, ada yang kawasan untuk di lindung, terus ada untuk kawasan Eksplorasi, penambangan. penambangan. Jadi itu sudah harus melalui kajian. Mm-mm. Kebetulan di Badan Geologi juga ada CEP yang bagian itu sebenarnya teman-teman kita di Pusat Di Tanah pusat, dan betul. Geologi Lingkungan. Nah, kalau yang di Bandung itu di Padalarang itu sudah masuk ke zona yang Ya, dimanfaatkan langsung. Dimanfaatkan. Itu di Padalarang ada, tapi ada sebagian kawasan yang dijadikan dilindungi itu kayak di Stone Garden. Itu bisa jadi tempat wisata juga. Iya, benar. Oke, itu tuh. Yuk kalau misalkan ini banyak banget display-display yang nunjukin mengenai Nah, ini kartifikasi. bentuk-bentuk morfologi kars ya. Kenapa tadi kita sebutkan misalnya Gunung Sewu nih. Gunung Sewu itu karena uniknya itu dia bentang alam karsnya itu bentuknya menyerupai kerucut kars atau dikenal dengan istilah conical hill. Terus sementara kalau Maros itu konikanya itu dari bentukannya si menara karsnya. Jadi bentuk karsnya itu menyerupai tower. Jadi ini untuk jenis yang di kars yang biasanya dijumpai di Maros Pangkep. Mungkin nanti kalau teman-teman Ke situ ya. mau ke Gunung Sewu, Bisa, terus bisa. jalan-jalan ke Maros Pangkep nanti akan kelihatan bentukan morfologinya memang beda. Beda ya. Jadi dari Di antara situ. kedua kars tersebut. Di Indonesia ada nggak sejauh pengetahuan Kak Agustin ini yang gabungan dua-duanya itu ada gitu dari yang bentuk Belum riset? sih, belum nemu. Belum nemu ya. Oke. Setahu saya sih baru ini Pak, di apa? Di Maros sama di Maros sama yang di Gunung Sewu. Oke, siap. Sama. Oke, jadi ternyata itu ada perbedaan dari bentuk-bentuk yang bisa dilihat secara kasat mata Ya, secara kalau kasat misalkan si kawasan kars itu kalau yang di Gunung Sewu itu kawasan kerucut ya. Ya. Kerucut kan? Kerucut. Kalau yang di Maros menyerupai menara. Kayak gitu. Mungkin ada orang kawasan Gunung Sewu juga di sini bisa Ya, lihat mungkin. pernah ke sana ya. Ya mungkin orang Wonogiri ya. Orang Orang Wonogiri. Wonogiri atau Gunung Kidul. Gunung Kidul itu sering banyak ke situ banget. Ya. Karena dijadiin tempat wisata Ya, juga tempat sekarang wisata. sebagai salah satu pemanfaatan tapi tetap melindungi kan. Iya. Kayak gitu. Banyak banget. Nah, ini juga kita tunjukin nih koleksi-koleksinya yang Nah, dari ini koleksi-koleksi kita nih ada batu gamping plastik. Batu gamping itu kan ada plastik sama non plastik ya. Misalnya kalau plastik itu artinya dia mengalami proses transportasi. Kalau yang non plastik itu bisa tumbuh karena tumbuh tanpa mengalami proses transportasi. Ini salah satu bentuk batu gamping plastik yang kita punya dari daerah Wonogiri. Wonogiri. Di sini ada sinter kapur juga ini ya. Sinter kapur ini biasanya karena pelarutan dia ngebentuk si sinter kapurnya ini. Karbonat sinter. Batu jahe karena kayak jahe mungkin karena ya kita punya batu jahe karena bentuknya menyerupai jahe. Kalau di istilah biologinya apa tuh? Suseki, orang-orang biasanya iya, punya suseki. Jadi dia batuan yang menyerupai bentuk-bentuk khusus tapi dia mempunyai nilai seni terus mempunyai nilai jual tinggi. Biasanya kalau orang-orang pecinta seni langsung nyari ini. Taksir tinggi bisa. Siap gitu ya. Kembali lagi ke karena bentuknya unik kan. Bentuknya unik dan ada cuan juga. Iya, ada cuan betul. Unik juga kalau nggak ada cuan, aduh, iya. kayak Cecep nggak ada cuan ya. Nah, Oke, ini batu gamping. Berongga. Ini karena prosesnya karena berongganya ini karena pelarutan. Ini kita lihat nih bentukan-bentukan si morfologi kars itu kan ada dua ada istilah endokars betul. dan exokars. Kalau exokars itu bentukan luar ya seperti tadi kayak bentuk kerucut atau tower. Terus kalau endokars itu misalnya ini stalaktit, ada stalagmit, terus ada pilar, ya itu karena terbentuk biasanya di goa di dalam, terbentuk di dalam. Oke. Cecep juga pernah nih ke salah satu kawasan kars yang ada di Sukabumi juga tuh. Itu kan ada juga. Iya. Masuk goa-goa kayak gitu. Tapi memang yang masih terjaga kayaknya memang yang di Maros sama di Maros sama yang di apa tuh? Gunung Sewu. Di Gunung Sewu. Oke, sahabat, kita akan nunjukin sini juga ada koleksi stalaktit sama stalagmit nih di sini. Ya, kita tunjukin ya. Yang mana sih bedanya stalaktit sama stalagmit nih, Kak? Jadi kelihatan kan kalau stalaktit itu istilahnya menggantung di atas ya. Kalau yang stalagmit itu di bawah. Ya. Terus kalau nanti keduanya nih gabung antara stalaktit sama stalagmit disebutnya kolom. Jadi itu bisa nyambung ya, kayak bisa nyambung. Ya, tapi ini kan butuh waktu jutaan biasanya katanya per 1 cm itu berapa ratus tahun itu butuh waktu 1 cm. Jadi teman-teman kalau main ke gua misalkan kalau nemu yang netes-netes, jangan disentuh. Jangan disentuh atau stalaktit yang sampai patah karena itu butuh waktu ratusan tahun buat membentuk si 1 cm stalaktit itu.
Jangan juga kalau misalkan demi konten ya terus main ke gua demi konten juga sentuh-sentuh potek-potek jangan Ya, juga ya. jangan itu. Karena itu ngerusak ekosistem. Itu bagian dari vandalisme. Oke, kita akan ngasih kuis di pertanyaan kedua untuk seluruh sahabat nih ya. Pertanyaannya yang pertama kan tadi udah nih, sebutkan 3 jenis gunung yang fenomenal, 3 jenis lagi. Tidak gunung fenomenal di Indonesia letusannya. Tadi sudah. Yang kedua sekarang sebutkan 2 batuan yang terbentuk di zona subduksi, lempeng benua dan samudra. Tadi udah disampaikan juga. Ya, jadi sebenarnya mungkin maksudnya itu batuan penyusul lempeng samudra apa? Terus yang lateral kontinen apa gitu ya? Kayak gitu ya, betul. Sebutin ya namanya sama jawabannya apa. Sekali lagi pertanyaannya sebutkan 2 batuan yang terbentuk di zona subduksi, lempeng benua dan samudra. Tadi lebih jelas sudah. Tadi udah saya jelaskan ya di. Betul. Nah, sahabat, kita akan pindah nih ke lantai 2 ruangan manfaat dan bencana geologi karena waktunya sudah habis di sini. Ya. Kalau mungkin sahabat masih penasaran dengan apa yang disampaikan, nanti boleh ketik aja di chat untuk pertanyaannya. Kita akan bahas di sesi terakhir. Oke, sekarang kita akan pindah ke lantai 2, sahabat. Sambil nunggu kita pindah jalan ke atas nih karena ada 472 anak tangga. Bohong banget sih. 100 ya, 100. Anak tangga, jadi sahabat saksikan video ini dulu ya. Oke. Anak bangsa janganlah malas, tuntut ilmu dengan gembira, berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar tenangkan hati, berprestasi adalah bukti, konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi. Anak bangsa janganlah malas, tuntut ilmu dengan gembira, berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar tenangkan hati, berprestasi adalah bukti, konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi. Oke sahabat, sekarang Cecep sama Kak Gustin. Kita udah naik nih 4.207 anak tangga tadi. Lumayan ya. Yang bohong banget itu. Jadi nggak sebanyak itu ya. Jadi cukup ngos-ngosan karena ya ada pengaruh masker juga ya. Oke sahabat, sudah ada di depan ruangan manfaat dan bencana geologi. Manfaat geologi apa aja dari masa ke masa, dari mulai sejarah sampai modern. Bencana geologi itu ada apa juga. Kita akan sampaikan di ruangan ini pastinya, oke? Oh ya, pertanyaan kedua tadi belum ada yang jawab nih sahabat semuanya. Ayo dong, Cecep ulangi ya. Sebutkan 2 batuan yang terbentuk di zona subduksi, lempeng benua dan samudra. Oke? Gampang banget itu, Cep. Tadi kan udah dijelasin. Udah dijelasin tadi. Apa Cecep aja yang jawab biar dapat hadiah ya? Ya lumayan, bagi 2 ya. Bisa. Oke Kak, kita langsung masuk aja ke ruangan manfaat dan bencana geologi. Oke, kita mulai dari mana dulu nih?
Ini apa nih sebentar nih tentang Pompei ini. dari timur akibat letusan maha dahsyat Gunung Tambora. Maksudnya gimana? Ini letusannya sebenarnya kan yang terkenal itu Gunung Pompei ya, yang Ada di apa? Vesuvius ya? Vesuvius yang Ya. menghancurkan peradaban ya. Nah, jadi ini sebenarnya istilahnya si Gunung Tambora ya. Jadi Gunung Tambora itu diibaratkan letusannya sebagai Gunung Pompei di Italia. Ininya jadi dia ini perumpamaan sebenarnya karena dahsyatnya letusannya itu yang tadi saya sebutkan itu yang sampai si debu vulkaniknya itu merubah iklim dunia, terus menyebabkan kekalahan si tentara Bonaparte itu Napoleon karena akibat perubahan iklimnya itu mereka kelaparan susah bahan makanan. Mereka mengalami kekalahan. Konon sebabnya karena itu. Jadi disebutlah Gunung Pompei dari timur. Iya, Pompei dari timur karena dahsyatnya si letusannya itu sampai ke dunia ya, ke benua Eropa. Padahal kalau istilah Pompei itu ada di Italia itu tadi akibat letusan Gunung Vesuvius menghanguskan peradaban Pompei. Iya, itu. peradaban Pompei. Kalau di Tambora menghanguskan 3 kerajaan. 3 kerajaan ya. Kayak gitu. Oke, jadi itu salah satu dari informasi nih tentang dahsyatnya letusan Gunung Tambora. Sekarang kita akan masuk mengenai manfaat dulu nih Kak. Ini kan? Nah, ini manfaatnya kan kita sebenarnya ini tadi ada saya jelaskan ya jenis-jenis kelompok mineral silika. Ini ada salah satunya nih. Teman-teman ini kan tadi ada ametis, ini ada salah satu jasper yang membedakan antara jasper sama kalsedon. Tadi sudah saya jelaskan ini jasper salah satu pemanfaatannya nih sama manusia purba dibuat sebagai artefak atau alat potong batu ya. Ini ada jenis-jenisnya, kita ada jenis-jenisnya, ada kapak genggam. Ini ada penjelasannya di masing-masing ini. Jasper itu dibuat apa aja sama si manusia purba pada saat itu. Tapi intinya digunakan untuk alat kehidupan mereka. Kehidupan. Jadi menunjukkan betapa bergunanya bahan-bahan geologi itu semenjak zaman prasejarah juga. Iya, dari zaman prasejarah. Semenjak ada kehidupan manusia ya. Ya, karena mereka masih terbatas, mungkin kemampuannya, otaknya juga masih volumenya sedikit mungkin ya. Jadi hanya seperti inilah yang bisa mereka gunakan. Sama ini salah satunya, dan ini salah satu contoh mata panah tuh. Mata panah yang terbuat dari si jaspernya. Tapi ini tajam juga kan ya? Ya, kita pernah kan memang karena dia sifatnya si jasper ini kan pecahnya konvoidal, mirip pecahan kaca atau botol ya. Betul. Jadi tajam. Kita pernah di acara apa tuh, gunung apa tuh yang di Padalarang Cicalengka itu? Ya, yang Padalarang Gua Pawon. Itu kan tajam-tajam juga. Iya, kan? tajam. Jadi biasanya juga selain jasper ada obsidian. Obsidian kan akan memang karena dia batunya jadi biasanya disebut batu kaca ya. Karena memang karena si hampir penyusunnya itu dari mineral gelas atau mineraloid. Kenapa dia disebut mineraloid? Karena si mineral dalam batuan penyusun obsidian tidak sempat membentuk kristal. Betul. Ini dia membentuk gelas, jadi dia tajam ini. Jadi saya pernah survei tuh di Garut. Itu nemu ini terus tangan saya keiris sama si obsidian. Jadi emang tajam. Itu hanya tajam. Sebagai apa, untuk membuktikan aja ya? Untuk membuktikan ya bahwa memang bisa dipakai buat alat potong ya. Itu alibi aja, padahal nggak pakai sarung tangan, lupa. Iya. Oke, sebelum kita lanjut nih Kak, tentang manfaat bencana ini, kita sebutin dulu, karena kan harusnya kita ada juga ruangan sumber daya geologi. Ini teman-teman, itu mungkin ada yang belum paham juga tentang sumber daya geologi itu ada apa aja sih sebenarnya? Sebenarnya di sumber daya geologi kita ada beberapa ya. Di penjelasannya kita ada bagi kelompok pengguna untuk air kan, terus minyak dan gas bumi, terus ada batu bara, terus ada beberapa mineral logam dan non logam. Jadi situ biasanya kita menampilkan misalnya pemanfaatannya batu bara seperti apa. Terus kita ada nikel juga, terus ada tembaga juga. Sama penjelasan tentang arus siklus hidrologi air. Sama proses pemboran minyak ada kita di ruangan sebelah. Cecep kenapa harus bilang hidrologi air, kalau hidrologi tidak air ya? Iya, benar. Aduh. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih mengenai pemanfaatan. Ini salah satu tadi biji tembaga, pemanfaatannya biji tembaga mungkin ini bisa dilihat ya. Padahal tembaga itu sebenarnya manfaatnya banyak ya, banyak banget di industri kita sekarang ya. Tapi kalau dulu hanya ini aja nih. Ya, kalau dulu mah cuma seperti ini ya, contohnya dari gelang. Buat perhiasan. Jenis-jenisnya. Jadi tembaga itu sebenarnya dia kelompok mineral, Cap. Kelompok mineral. Ini cuma jadi ketika di ini kan itu sangat rumus nih. Jadi sebenarnya kalau tembaga, misalnya kalau teman-teman, namun kok nggak ada mineral tembaga, ya sebenarnya itu ya jenisnya pirit, kalkopirit, terus ada malasit, terus ada asurit, itu semua jenis-jenis tembaga. Semuanya hanya. Jadi ketika dia diolah akan menghasilkan tembaga. Oke, seperti itu.
Oke, terus ini juga ada ini timah ya. Kalau Nah, ini ini salah timah. satu timah tadi. Kalau ada timah hitam kan ada si timah putih kan ada bedanya, ada galena. Ada kopi hitam, ada kopi susu ya, Iya, beda benar. lagi. Ini salah satu pemanfaatannya juga nih. Ini salah satu bentuknya nih, salah satu artefak juga ya. Iya betul, dari apa, jadi moko ya, jadi moko Ya, buat kayak alat drum musik. gitu ya. Moko itu kalau di Sunda, moko itu buat tempat nasi. Oh gitu. Momoko, oh bukan. Salah. Boboko yang benar. Oke, ini ada lagi Nah, masih ini salah satu pemanfaatan. nih, kalau pemanfaatan batu mulia tadi itu kan biasanya kalau untuk industri yang besar itu kan biasanya ditambang tuh, Ditambang, kan. betul. Kalau untuk yang skala kecil ya paling larinya ke gemstone atau batu permata ya. Ini mungkin salah satu pengolahannya. Itu emas ya, biji emas. Yang ini biji emas. Salah. Oh ya, ini yang biji emas. Jadi ini kayak dari terus ada mata uang logam. Itu ada mata uangnya dibolongin buat nyimpan uang dulu. Jadi kita di sini ada penjelasannya nih, kasiterit itu apa kan, itu kan sebenarnya jenis mineral logam, terus kalerit jenis yang bisa menghasilkan apa, seng itu Zn. Nikel banyak dari Sulawesi Tenggara. Oke, Sulawesi asal dari Kak Agustin dong, banyak banget di sana ditemukan bahan-bahan geologi yang bermanfaat untuk kehidupan ya. Ini. Oke, ada biji emas. Oh, kalau di Sulawesi juga ada ini ya, ada nikel sama yang sekarang booming itu apa? Yang kayak anggur itu? Oh, yang botroidal quartznya Manakara, batu ya, Manakara. Itu keren banget. Cuman sayang di sini kita kayaknya nggak ada ya? Iya, kita nggak ada di sini. Di bawah sih ada di ruangan. Iya. Nanti mungkin ditampilin. Iya. Tadi. Terus ini lebih ke tanah liat. Ya ini bentuk-bentuknya ini ya tanah liat. Biasanya kan kalau dari yang lempung, biasanya kan lempung dibikin buat keraminan gerabah gitu kan, atau lapukan-lapukan si batuan granit, atau batuan-batuan gunung api kayak batuan teras. Itu bisa dibuat keramik kayak gini. Jadi sangat bermanfaat dari batuan, tanah, segalanya itu dari geologi itu untuk kehidupan kita sehari-hari sangat mendukung. Terbukti ini ada botol, ada wadah-wadah. Sekarang juga tanah liat masih dipakai untuk bikin apa tuh? Kayak apa, gelas minum ya? Gelas minum. Hiasan. Film-film sequel kerajaan. Iya benar. Ada makannya dari dicobek itu. Kalau bahasa Jermannya coet. Nah, sekarang modern nih. Ini ada lagi nih, cek. Oke, ini mungkin kalau yang modern, yang lebih modern lagi ya, kayaknya teko, sendok. Jadi semua yang kita gunakan ini dalam kehidupan sehari-hari sampai sekarang tuh banyak campur tangan. Karena hasil dari pemanfaatan sumber daya geologi kita. Betul. Yang kita milih. Jadi kalung, motherboard, jadi pipa, teko, sama itu alat-alat transistor tuh. Bahkan alat elektronik kan. Bahkan HP kita pun ini sebenarnya dari sumber daya geologi juga. Untuk make up juga buat ciwi-ciwi. Oh ya benar, dari sulfur, dari talc, itu kan dari buat ini juga semuanya kan. Untuk menghaluskan kulit ya. Iya. Cecep sering tuh pakai itu. Oh, kok si lumpur pemboran dulu saya zaman waktu kerja di tambang, Cep. Dipakai ya? Kadang ada teman-teman iseng tuh si lumpur pemborannya dipakai buat masker. Karena jauh kemana-mana. Ke kota jauh kan. Kota jauh kan. Pertambangan kan udah tengah-tengah hutan, entah di mana. Ya udah itu dipakai aja. Tahu sendiri jauh. Nggak tahu efeknya mempan apa enggak ya, manjur. Tapi kayaknya sih ada manfaatnya, ya, cuman kalau harus lumpur itu kan berulang kan. Oke, itu ini juga masih banyak. Ini ada, terus ada kamera. Yang disebutnya Kak Agustin tadi, kalau kamera kita, handphone kita tuh ada campur tangan ini nih. Campur tangan. Mungkin sahabat ini ada yang belum tahu atau yang udah tahu, ya wajar ya karena dari jurusan geologi juga. Kalau yang mungkin belum tahu ya inilah kita tunjukkan ke sahabat kalau misalnya geologi itu bermanfaat dari semua sendi kehidupan kita ya. Itu ada digunakan. Kecuali pakaian ya, kalau pakaian mungkin serat nabati ya. Serat nabati. Oke. Nah, ini juga ada tentang gas. Ini gas, ini pemanfaatannya ya, yang dari pengolahannya sumber minyak dan gas bumi. Ini kita ada pelumas, terus ada etanol. Bahkan gas bumi itu sekarang juga dimanfaatkan untuk listrik ya. Iya. Panas bumi itu gas buat listrik. Jadi namanya istilahnya untuk yang ramah lingkungan dan terbarukan. Itu keren banget. Jadi sampai kapanpun sama ada gunung api Indonesia ada sumber panas itu akan terus ada panas bumi kayak gitu-gitu. Ini ada gas. Ini gas ini ada. Ini rakit juga nih sahabat dari batu bara ya bahannya tuh. Kayak gitu. Terus ini ada batu bara, ada briket ya, yang bahan bakar briket itu. Oke, nah sekarang kita pindah ke sekarang kita kan tadi udah yang namanya potensi itu ada sisi positif, ada sisi negatif. Jadi ada manfaat, ada bencana. Sekarang kita akan sampein bencana geologi itu ada apa aja. Yuk ke sebelah sini yuk. Oh ini ada yang beberapa yang. Ini sebenarnya simulasinya bisa nggak sih? Lagi nggak bisa. Sebenarnya ini bisa, cuma selama pandemi kita nggak ya. Ini sebenarnya salah satu simulasi dari gempa bumi ya.
Jadi nanti Iya. ini kita beberapa keras guncangannya ya, skala derajatnya ya kan kelihatan di sini. Sahabat nih kalau ini dioperasikan, ini kita tutup, terus tekan di sini. Aduh, ada mode 1 2, ada mode Iya. apa tuh? Berdasarkan kekuatan skala gempanya ya. Tekan terus ini akan goyang-goyang. Kayak gitu. Jadi ini simulator gempa yang ada di Museum Iya. Geologi. Tapi selama pandemi ini kita memang Tutup ya. menonaktifkan ini karena berpotensi kerumunan. Iya. Kayak gitu. Tutup. Oke, sebelum lanjut nih Kak, kita akan kasih pertanyaan dulu nih ke seluruh sahabat. Kuis yang ketiga ya. Kuis yang ketiga Wah, ini disimak. gampang nih pertanyaan ini. Kat. Boleh Kak Agustin sok sampein? Mineral apa yang digunakan untuk membuat kosmetik, bedak atau lulur? Ih, gampang banget Gampang, tadi. tadi udah saya sebutin loh. Udah di ini juga kan ditampilkan gambarnya. Kan memang kita sengaja ngasih pertanyaan ini gampang-gampang. Nah, gampang ya. Oke, mineral apa yang digunakan untuk membuat kosmetik, bedak atau lulur? Maksudnya jadi yang dijadiin buat bedak, buat kosmetik itu dari apa? Tadi mineralnya sudah kita tunjukin juga. Kita sebutin. Banyak banget di Indonesia. Oke, jawab ya, ketik nama sama jawabannya apa, kirim di chatroom. Nanti kita akan pilih siapa yang tercepat. Kalau misalnya semuanya cepet nih jawabnya, nanti kalian acak dan ambil siapa yang beruntung. Oke, nah bencana geologi ada apa aja nih Kak Agustin? Tadi ada gempa bumi Gempa. ya, karena kita kan ya tidak luput dari pertemuan tiga lempeng itu ya. Betul. Otomatis ya di samping kita kaya sumber daya mineral logam tadi ya, Kayak potensi bencana juga. potensi bencana juga kita besar, tapi ya tergantung lagi ke kitanya untuk cara mitigasinya ya. Ini kita ada gempa bumi, Iya. ini kita udah jelasin juga sih ininya, efek-efeknya, terus gelombang permukaan, terus gelombang sekunder, terus dia bisa menyebabkan terjadinya, karena gempa itu bisa terjadinya gunung api, terus beberapa di antaranya juga biasanya kalau sudah gempa yang dekat dengan gunung api itu ya bisa memicu aktifnya gunung api. Karena kan dia ngeguncang si magmanya di dalam kan ikut bergejolak. Oke. Jadi akan ada sangkut pautnya ya. Kalau misalnya terjadi gempa di daerah yang ada di dekat gunung api itu kemungkinan akan aktif si gunung kalau api. di laut ya kemungkinannya tsunami. Kayak gitu. Jadi saling berkesinambungan lah. Tapi kita nggak bisa menghindar karena bencana alam itu ya kita nggak tahu kapan terjadi. Balik lagi ke mitigasi kan biasanya kan kalau tsunami kan ada peringatan dini tsunami ya kita pasang. Kalau gempa sih relatif memang belum bisa diketahui ya. Kapan akan terjadi gempa belum. Cuman kita harus benar-benar paham mengenai mitigasinya. Iya. Kalau terjadi harus gimana? Kalau gunung api kan dari pihak di tetangga kita juga nih ada vulkan ya. Mereka mengeluarkan peta zona bencana gunung api. Jadi ada zona yang mana bisa ditempatin, yang mana nggak boleh, itu kan harus diikuti lah anjuran seperti itu ya. Itu harus diikutin. Kalau misalkan kita punya tempat yang luas di dekat di suku gunung api itu kalau tapi bisa masuk zona kawasan misalnya rawan ini letusan ya jangan dijadikan tempat hunian. Betul, biarin aja jadi kebun-kebun lah nggak apa-apa. Karena kalau misalkan jadi tempat hunian ya itu berisiko. Kalau dia meletus seketika ya kita harus menyelamatkan diri agak susah, berpotensi. Jadi baliknya kita lagi sih sebenarnya. Betul. Kalau dijadiin kebun aja kan maksudnya kalau rusak pun ya mungkin nggak apa-apa lah ya, paling korban jiwa. Akan ke korban jiwa. Nah sahabat nih mitigasi ya kalau misalnya sahabat lagi ada di gedung-gedung tinggi nih kan di Jakarta tuh gedung-gedungnya tinggi-tinggi. Iya. Mungkin di Trisakti juga kan tinggi juga. Kalau misalkan lagi gempa, lagi kuliah, itu yang pertama sih jangan panik. Jangan panik. Terus kalau misalnya lagi di lantai 3, 4, 5, 6 yang susah lari keluar, ya udah tetap di dalam ruangan itu. Di bawah meja ya. Bisa berlindung di bawah meja atau berlindung di sudut ruangan. Karena sudut ruangan itu relatif strukturnya lebih kuat. Kayak gitu. Terus lindungi kepala dengan tas yang ada bukunya atau mungkin bantal beberapa gitu. Mungkin bisa ya. Mungkin kalau walang ya. Itu salah satu usaha kita. Kalau misalkan ada di lantai 1, lantai 2 bisa lari keluar melewati anak tangga. Jangan naik lift. Oke. Jadi lari ke tempat yang luas di luar di lapangan. Terus kalau di lapangan merunduk juga atau jongkok gitu. Atau tengkurap karena takutnya pusing kalau terjadi goncangan. Salah satu cara-cara yang dilakukan untuk mitigasi ya. Terus bagusnya juga sahabat semuanya punya namanya tas siaga. Kayak gini ya, langsung ya. Begitu ada guncangan ambil tas langsung lari ya. Jadi kalau misalkan di rumah nih atau di kampus tas siaga itu isinya ada air minum untuk persediaan minimal 3 hari. Air minum. Tapi ada sih Cep, beberapa di luar ya katanya mereka kopernya tuh udah diisi air minum. Jadi begitu terjadi goncangan gempa tinggal ambil lari. Narik koper lari. Jadi di sini tuh ada alat minum, bahan makanan instan, terus
obat-obatan, surat berharga, Iya. atau fotokopinya atau Jadi digitalisasinya disimpan di simpan satu tempat. yang mudah di luar. Kalau terjadi gempa, kalau itu langsung ngambil itu. Bisa ngambil. Minimal kita bisa bertahan selama 3 hari. Karena Iya. biasanya 3 hari itu waktu yang digunakan untuk apa tuh yang namanya? Recovery ya, buat memberikan bantuan gitu ya. Memberikan bantuan tuh 3 hari biasanya baru ada bantuan. Iya. Biasanya kayak gitu. Jadi kita minimal aman untuk 3 hari itu. Oke, sahabat. Oh iya, jika ada pertanyaan pokoknya ketik di chatroom, nanti kita akan bahas. Iya. Selanjutnya nih, Kak Agustin, selain bencana gempa ada lagi apa? Ini di sini ada mitigasi bencana di gunung api. Letusan gunung api ya. Gunung api ya. Ini juga sebenarnya yang harus diwaspadai ya, lelehan lavanya, terus Betul. yang si aliran piroklastiknya ya, awan panasnya ya. Sebenarnya berbahaya tuh yang si awan panas ya, Ya, karena awan dia panas itu. tergantung pergerakan Ya, angin. pergerakan angin. Kalau yang apa magma, Kalau yang misalnya lava. yang lava itu kan masih bisa, biasanya kan melalui sungai, cekungan sungai ya, jauh hindarilah sungai ya. Yang bahaya itu ya si awan panasnya ini. karena awan panas itu tergantung pergerakan angin kemana, dia dan ngikut volumenya juga besar. Kan? besar. Jadi itu panasnya jadi 300 sampai 700 derajat, 300. bayangkan. Kita masak air aja biar Cuma matang. 100. Masak air. Itu Cuma juga kadang nggak 100. nyampe ya. Kadang nggak nyampe udah bikin melepuh kulit kan. Iya. Apalagi ini yang sampai 300 sampai 700 derajat. Wah, udah. Makanya hati-hati kalau misalkan ada letusan gunung api, mitigasinya ya ikuti apa yang disampaikan oleh pihak terkait, BMKG misalkan. Lari sekian kilometer, hindari jarak sekian kilometer, hindari sungai, hindari apa, itu ikutin. Nah, ini di sini kita ada nih jenis-jenis volcanic exotic index, jadi jenis apa ya, besarnya satuan letusannya. Kita juga ngejelasin ke sini sih. Oh, ini ada dari ini istilahnya dari pakai istilah apa ya, V ya. Kita pakai ini udah standar internasional. Tinggal ini. Jadi misalnya kalau gunung ini ada ketinggian kolomnya berapa? Kalau misalnya 100 sampai 1000 dia jenis contohnya ini Gunung Stromboli yang di Italia. Jadi ini ada nih semua. Tapi kalau di Indonesia gunungnya ini skalanya dan loh yang kemarin tadi kita sebutin tuh Krakatau. Jadi dia ketinggian kolom abunya itu sampai segitu 30 km. Ya, bayangin aja 30 km udah tembus sampai ke mana ya 30 km kayak jarak atmosfer ya. Oh iya betul tuh. Udah tembus tuh sekali letusan. Jadi ya wajar lah bisa merubah si iklim global itu si abunya nutupin. Oke. Ya begitulah. Tapi kita ya nggak bisa menghindar karena memang Indonesia kita tuh bersahabat dengan potensi bencana di Indonesia tuh. Karena gunung apinya banyak, terbentuk dari 3 lempeng. Ya gimana lagi? Kita harus benar-benar banyak belajar tentang mitigasi bencana. Oke, next. Selain tadi gempa bumi, letusan gunung api, terus ada juga tentang ini ada tentang longsor. Gerakan tanah nih. Longsor atau gerakan tanah atau kalau istilah kerennya mass movement ya. Mass movement. Selain sini ada jenis-jenisnya. Jadi ada yang jenis si debris itu karena ada si bidang gelincirnya. Debris ada bidang gelincir ya. Terus kalau jatuhan itu biasanya 90 derajat ya. Jadi dia langsung jatuh tanpa bidang gelincir. Langsung loncat gitu, boom gitu ya. Jadi terus pembagiannya itu juga berdasarkan si materialnya. Kalau batu biasanya rock. Terus kalau campuran batu sama si tanah namanya slide. Kita ada sih debris saya istilahnya debris. Ini berpotensi terjadi kalau di tempat-tempat perbukitan kayak di Bandung tuh perbukitan tuh. Kalau Jakarta mungkin sama lebih ada kemiringan lereng ya. Kemiringan. Kalau Jakarta perbukitan jarang ya? Jarang. Jadi Jakarta banjir Banjir sih udah. Kalau di Bandung sih, kalau daerah-daerah Jawa Barat sih yang paling rawan itu emang kita longsor. Kalau yang kemarin yang lagi viral itu yang longsor di Sumedang ya. Yang longsor di Sumedang. Ya karena kita daerahnya perbukitan. Iya. Nah untuk untuk menghindari ini, bukan menghindari sih, lebih ke cara ya. Mitigasinya. Kalau misalnya kita punya tanah di lereng ya bagusnya jangan dibikin bangunan apa-apa. Biarkan saja dia jadi kebun atau jadi apa. Kebun pun dibikin terasering biar nggak longsor ya. Terus kalau bisa tanamin lagi, karena kan nanti kalau air hujannya turun, kalau gundul dia bisa meresap dan mengakibatkan. Biasanya kalau di jalan dia biasanya dibangun bangunan teknik sipil ya kayak bronjong. Betul kayak gitu. Pakai bronjong bisa atau di tembok itu pakai kayak apa sih? Gila-gila apa namanya? Apa yang juga yang pakai sekarang yang pakai sabut kelapa itu sama gitu. jala-jala itu nggak tahu istilahnya apa ya? Itu pokoknya pakai cara-cara seperti itu. Kalau bisa sih jangan dibangun jadi tempat tinggal. Nah ini salah satu model mitigasinya nih misalnya pembuatan retaining wall tadi. Bronjong ya kayak dinding penahan. Ini ada videonya nih, Cep. Dan ini kita lihat bagaimana sih cara mitigasi bencana tanah longsor. Ini buat pengetahuan nggak apa-apa nih sahabat, walaupun Jakarta nggak ada banyak bukit ya nggak apa-apa. Tapi biasanya di geologi juga kita belajar ini, Cep. Jadi kita belajarnya di mata kuliah geomorfologi sih kalau zaman saya dulu ya. Pasti ini belajar juga nih teman-teman nanti. Ini kayak itu dibikin menutup rekahan pada lereng. Saya pakai injeksi semen.
Terus ini juga ada penghijauan. ya, Ya jadi jangan maksudnya di daerah hulu terus yang kemeringan terus tiba-tiba pohonnya ditebang, ditebangin, dijadiin tiba-tiba apa? yang dapat musibahnya kan Yang biasanya bawah. daerah hilir kan karena Iya. tiba-tiba banjir bandang. Ya, terus ini juga di daerah sungai ini. Nah, kalau sungai ini banyak banget sekarang karena udah jadi kota besar, di sungai itu nempel banget sama Iya, rumah-rumah. Itu benar. harusnya jangan ya. Tidak memperhatikan ini ya, padahal kan ada aturan berapa meter dari sempadan sungai, Jangan nggak boleh ada bangunan. Karena kalau terjadi banjir bandang tuh kalau misalkan memang nggak ada bangunan ya dia akan lewat Iya, itu aja. Oke, selain itu juga sebenarnya ada tsunami. Ya kita ada tsunami tadi udah kaitannya lagi dengan gempa kan ya. Cuma aja berkaitan sih ya. Terus ada juga karena tsunami akibat meteor, kalau misalnya tiba-tiba si meteornya jatuhnya Jatuh, ke laut, Dia itu bisa berpeluang bisa memicu terjadinya tsunami. letusan gunung api juga memicu terjadinya Iya. tsunami. Biasanya kalau gunung api yang di laut, Ya, kayak Krakatau ya Krakatau kemarin, Krakatau itu kan di laut ya. sama yang beberapa Yang kasus kemarin juga. di mana gede tuh yang tsunami di Chili apa di mana ya? Apa di berita saya lupa tuh. Yang di luar negeri bukan di kita. Itu kan terjadi juga tsunami Iya, akibat karena letusan gunung api itu yang konon katanya sempat ada isunya kan katanya kan melanda Indonesia kan. Padahal itu, ternyata dari pihak BMKG udah mengeluarkan itu nggak akan berpotensi tsunami sampai ke Indonesia. ya, karena jauh banget juga. Iya. Jadi itu salah satu fenomena gunung api bawah laut kayak model Betul. Krakatau. Nah, sahabat kalau misalnya lagi main di pantai, ini Jakarta ada pantainya nih banyak ya. Ada pantainya Ancol. Kalau misalkan lagi main di pantai terus terjadi gempa untuk menyelamatkan diri dari tsunami, walaupun kita nggak tahu itu akan terjadi tsunami atau enggak, mending lari aja. Iya. Lari Biasanya ke kan tempat yang lebih tinggi. ada zona evakuasinya, kayaknya udah ada Betul. jalur evakuasinya Iya. kan biasanya tempat wisata kayak Lagi gitu. santai nih, lagi mantai, berjemur, ada gempa, mending langsung lari aja ke tempat yang lebih tinggi, bukan ke yang jauh ya, Iya. yang lebih tinggi karena tsunami itu akan menerjang setiap daerah yang landai Iya, sejauh apapun. Nah, benar. Minimal kan ada berapa 10 km kalau nggak Iya. salah ya. Tergantung besaran gempanya Besar juga. gempa-gempa sama besar si gelombangnya itu, tinggi gelombang. Jadi mendingan tempat yang tinggi aja langsung. Kan biasanya ada bangunan shelter tuh kalau di pantai-pantai Iya ya. ada. Nah, itu kan udah ada jalur evakuasi. Langsung aja ke situ. Tentang ada iya bah likuifaksi. Oh, likuifaksi sih penyebabnya karena siapa ya dari pengaruh gempa bumi juga biasanya karena si tanah putusnya biasanya dari pasir. Jadi dia diguncang karena kan ternyata pasir itu kan banyak bisa mengandung air ya. Betul. Jadi itu nanti yang pada saat yang si pasirnya itu belum terlalu misalnya belum terkompaksi. Jadi nanti gampang maksudnya ketika digoncang sih pasirnya akan ini kan bercampur sama airnya, itulah yang gampang karena ada bidang alirannya itu yang terjadi likuifaksi biasa. Kayak kita nyimpen apalah pasir atau beras lah ya beras di wadah nih. Terus ketika Kita goyang-goyangkan itu akan memadati ke bawah. Dia akan memadati ke bawah, dia akan bergerak kalau akan misalnya bergerak. memang ada bidang gelincirnya dia. Jadi kayak itu likuifaksi itu kayak ada likuifaksi itu kayak gitu. Jadi dia tanahnya itu nggak rigid, nggak padat ya. Nggak padat. Dan biasanya yang banyak mengandung pasir memang biasanya. Dan katanya teman-teman waktu kejadian di Palu itu juga sudah dipetakan ya sama teman-teman PAGTL di daerah itu sebenarnya katanya sudah rawan likuifaksi sebelum terjadi gempa, memang sudah ada mereka hasil pemetaannya ya kalau daerah itu sebenarnya rawan likuifaksi. Rawan sekali likuifaksi. Makanya sebenarnya perlu kerjasama terkait antara instansi pemerintah sih maksudnya ketika kita juga dari pihak misalnya penelitian ada rekomendasi ya biasa harusnya sih dari pihak instansi pemerintah juga menanggapi ya. Betul. Jadi ada sinergi antara yang pusat dan daerah lah untuk menangani minimal terjadinya bencana dan korban. Oke, sahabat. Jadi itu tentang bencana geologi yang sudah disampaikan. Jadi ada gempa, ada letusan gunung api, ada longsor, ada tsunami. Yang terbaru yang terbaru itu ada likuifaksi. Sebenarnya dari dulu itu udah ada ya, cuma sekarang ada, kayak cuma sekarang lagi tren gara-gara istilah gempa Palu kemarin kan. Jadi namanya likuifaksi berat dan itu sudah ada. Oke, sahabat, jadi itu yang sudah dijelaskan oleh oleh pemandu ahli kita. Pemandu lah, bukan pemateri ya. Ahli dari Museum Geologi hari ini. Nah, Cecep juga mau ngasih pertanyaan kedua nih. Pertanyaan keempat, maksudnya pertanyaan kedua di ruangan ini nih. Oh iya benar. Oke. Alibi aja Cecep ya. Oke. Jadi pertanyaannya gampang banget. Siapa nama pemateri yang sudah menyampaikan tadi materi dari awal sampai akhir? Siapa? Cecep ya, apakah Cecep atau Kak Cucup? Oke. Jadi sebutin nama lengkap dari yang satu ini, yang dari tadi sudah menyampaikan materi-materi di 2 ruang peraga, yang terakhir barusan di sini ya. Sebutin, tulis nama teman-teman siapa sama jawabannya siapa, oke? Nah, dikirim aja langsung ke chat room. Sekali lagi yang paling cepat langsung dicek sama tim kita. Dapat hadiah yang menarik. Dapat hadiah dong. Kalau nggak mau Cecep aja. Itu hadiahnya ada iPhone
72. Oh, belum ada ya. Samsung Flip seri 20 ya. Kita nyebut merek ya, boleh ya? Nggak apa-apa. Oke. Aduh, sorry. Jadi jawab aja pertanyaan-pertanyaan tadi di chat room, nanti kita akan pilih siapa yang beruntung. Oke, karena waktunya udah habis di sini, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi yang mau bertanya, yang masih penasaran, yang mungkin tadi belum jelas karena kecepatan atau apapun, boleh tanyakan sekarang di sini. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit ke depan. Yuk sambil duduk, Kak Agustin. Yuk. Karena dari tadi kita keliling-keliling udah 17 jam ya. Lumayan. Enggak 17 jam juga. Ya, sini. Oke, duduk dulu lah. Biar agak santai, saya mau buka tas dulu. Kasian ini berat loh. Ya dong, ininya kan kalau ke lapangan Cecep kayak gini ceritanya. Tinggal angkat ini ada banyak banget. Ada palu geologi seperti yang biasa. Ada kompas, ada ada peta. GPS. Betul. Ada makanan juga, minuman, ada matras juga buat istirahat. Oke nih, nampaknya sudah banyak pertanyaan yang masuk dari sahabat dari Universitas Trisakti ini ya untuk dijawab sama Kak Agustin. Tapi Cecep nggak khawatir karena kan Kak Agustin. Kalau Cecep yang jawab bingung. Saya jawab semampunya ya. Oke, kita akan berusaha menjawab semampu kita. Nanti kalau mungkin ada yang kurang lengkap bisa ditambahkan sama Bapak Ibu dosen. Iya. Pertanyaan pertama nih Kak, dari Billy Pasimanyeku. Mohon maaf kalau salah ya. Apakah pada batu luar angkasa yang jatuh ke bumi memiliki kandungan mineral yang sama dengan batuan alam yang terbentuk langsung di bumi? Mungkin bukan mineral ya, unsur kali ya. Nah, itu unsur. Nah, kalau biasa mungkin meteorit ya, tadi saya jelaskan kalau si meteorit besi itu memang karena kalau penelitiannya kan besi itu sebenarnya nggak ada di bumi ya, Betul. soalnya kan dari luar angkasa ya. Ini si buminya, terus dari beberapa referensi juga yang sempat saya baca, mungkin kalau misalnya si meteorit tadi itu memang ada kandungan nikelnya. Kandungan nikel? Cuma sih ya persen si kandungan nikelnya itu dari komposisi kimianya kalau lebih tinggi dari komposisi nikelnya si material nikel yang dijumpai di bumi. Jadi terkadang dari bagi mungkin yang expert ke batuan ini ya, ke meteorit, biasanya mereka memetakan dari si fusi inti luar si meteoritnya itu, mereka melakukan analisis. Jadi ketika ada misalnya grade nikelnya memang sudah berbeda dengan bumi, mereka bisa mengindikasikan bahwa itu sebagian yang meteorit. Oh, kayak gitu ya. Jadi agak berbeda sih sebenarnya. agak berbeda? Ya. Oke. Itu yang setahu saya dari referensi yang saya baca ya. Jadi kalau misalkan mau tahu lebih banyaknya boleh baca-baca lagi, boleh tanya-tanya. Dari saya benar dari komposisi unsurnya buat membedakan mereka dari si fusi. Jadi ketika si meteorit itu jatuh ke bumi kan dia ada gesekan, ada fusi si kulit luarnya itu mereka analisis itunya buat menentukan apakah ini meteorit jenisnya meteorit yang tadi meteorit besi atau campuran antara batu dan si besinya. Oke, siap. Itu jawabannya ya. Dari tadi siapa? Billy ya. Terus berikutnya dari Niki Fabian. Apakah benar jika kita berada di gedung bertingkat dan terjadi gempa, kita berkumpul di daerah lift atau tangga darurat karena struktur bangunan yang kuat? Di daerah lift sih mungkin iya ya, maksudnya tapi nggak masuk ke dalam. Bertingkat sih biasanya kalau diusahakan kalau daerah bertingkat kan biasanya kalau masih sempat turun kan biasanya lihat jalur tangga darurat, jangan lewat lift. Sama diusahakan yang kayak tadi itu yang misalnya kalau ada meja, berlindunglah di bawah mejanya. Ya. Jadi jangan berkumpul di depan lift juga, lift kan bahaya tuh, macet tuh. Jadi maksudnya listrik. Kalau berdiri di dekat struktur tiang lift itu boleh karena bukan masuk ke liftnya. Iya, masuk ke liftnya tapi usahakan sebisa mungkin ada bangunan pelindung bagian atasnya ya. Gitu. Karena kan takutnya kalau tiba-tiba si bangunannya roboh atas kan kita kepalanya ini kan pasti kena kan. Betul. Jadi berdiri di struktur liftnya itu sebenarnya bisa, tapi ingat juga kalau atas yang ada penutup air, mendingan jangan gitu. Mending di bawah meja lah. Di bawah meja atau di sudut ruangan itu lebih, karena sudut ruangan juga sama-sama strukturnya kuat. Terus jangan juga, makanya kalau tiba-tiba di lantai 5 semuanya turun lewat tangga, ya bahaya juga. Makanya mendingan yang di 4, 5, 6 ke atas itu cari tempat aman lah buat berenang. Tetap di lantai di atas, tapi cari tempat yang lebih aman. Gitu. Kalau sudah reda, gerakannya baru turun. Kayak gitu. Oke. Kalau masih ada pertanyaan lagi nih, kalau misalkan belum ada, ayo dong tanya, ini harus ditanya. Mumpung ada yang jawab ya. Mumpung ada yang jawab nih, jadi bisa semuanya sahabat kalau punya penasaran tentang tur virtual tadi yang belum tersampaikan, bisa sekarang ditanyain, mumpung ada Kak Agusti. Nih, terkait mitigasi bencana, apakah ciri-ciri gunung berapi yang memiliki status waspada? Oh ini tuh. Ya biasanya ini kan sebenarnya ini tupoksinya teman kita PVMBG ya. Biasanya kan tadi kita udah nyebutin ada berapa sih gunung api di Indonesia itu kan masing-masing ada status A, B, C itu kan kalau biasanya status A itu yang
stratovulkano yang kadang yang meletus ya dari jangka tahun 1800 ya ke atas yang masih meletus. Itu biasanya PVMBG itu udah memiliki gedung pemantau. Ah iya betul. Di setiap- Pemantau, jadi pos-pos ini ya, pos pemantauan gunung api istilahnya. Jadi dari situ tuh mereka udah punya alat rekam seismik. Iya. Jadi ketika misalnya seismiknya gunung apinya udah mulai siap bergejolak lah magmanya, jadi misalnya intensitasnya mulai tinggi, si pergerakan magmanya biasanya terekam di jalur seismiknya itu terbaca. Betul, betul. Jadi dia terbaca. Gitu. Jadi kalau misalkan sahabat main ke daerah gunung, Mungkin yang terdekat dari Trisakti pos pengamatan gunung api gede di Cianjur. itu lebih dekat. Gunung gede itu bisa kok didatangi Iya. sama teman-teman mahasiswa. Nah kalau teman-teman siswa misalkan main nih naik gunung nih kan pecinta alam ceritanya nih. Di itu ada pos pengamatan berarti gunung itu aktif. Iya benar. Ya masuk ke tipe A Tipe A benar. tipe A. Kalau Jadi- yang tidak ada pos pengamatan berarti itu Ya masuknya berarti ke dia C. rekor letusannya itu udah di bawah 1800 Di bawah, dan ya. udah nggak terdeteksi lah. Saya mungkin belum ada catatan rekor 100 tahun terakhir itu nggak ada 100 pergerakan, Iya. nggak ada letusannya. gitu. Jadi yang dari ribuan gunung api, gunung api di Indonesia itu memang tidak semuanya ada tempat pemantauan Iya. karena itu masuk ke tipe ABC Tipe itu. Yang masih aktif itu yang tipe A Tipe pasti A. ada tempat Pasti ada pemantauan. pemantauan. Gitu ya. Ada pos pemantauan. Nah, kayak kemarin juga Semeru katanya kan udah lama tidak bergerak ya, Iya. tidak aktif tiba-tiba. Bergerak itu sebenarnya udah pos pemantauan Udah sih, ada pos cuma mungkin pemantauan. kan ada beberapa alat pemantauan yang rusak ya katanya ya. Bisa jadi karena ya itu ya pasti ada human error juga. Iya, human mungkin. error, benar. Ada alat juga kan, alat teknologi itu kadang-kadang membantu, sering juga membunuh. Ya. Iya benar. Sering itu kalau teknologi itu ya membantu tapi Ya kadang juga membunuh. kebijaksananya kita dalam menggunakan Gitu ya. memanfaatkan ya. Jadi tetap kita harus juga sering belajar untuk Iya. mitigasi dan memahami gitu ya. Iya. Oke, berikutnya nih dari daerah likuifaksi di mana aja? Apa hanya ada di Palu? Oh, Wah sebenarnya. ini sebenarnya butuh pemetaan detail ini. Cek. Iya. Soalnya kan tadi larinya tadi ke struktur potensi gempa juga sama si potensi si batuan penyusunnya, apakah karakteristiknya sama seperti Sama. Palu, itu butuh pemetaan detail dan itu bukan di tupoksinya kita sih sebenarnya. Bukan, iya. Tapi kalau misalnya di semua daerah itu berpotensi Ya ya. berpotensi karena kan ini sebenarnya pemetaan detail. Harus ada Kan. pemetaan. Cuman kita nggak bisa nyebutin daerah Dari A, B, mana kan C, kita nggak punya datanya kan, kita nggak punya data. Jadi sebenarnya kita karena tupoksi kita bukan karena di bidang ini melakukan pemetaan lengkap seperti ini, jadi kita nggak bisa mengeluarkan data takut salah ya. Takut salah. Itu Nanti, kan harus ada fakta, dasar ilmiahnya. iya. Kalau kita tiba-tiba bilang daerah B, padahal itu tidak Yang sesuai nggak ada dasar fakta, ilmiahnya, nggak sesuai nanti fakta kita ya. kayak menakut-nakuti. Ya, dibilang hoax ya. Iya, gitu. Jadi memang harus sesuai data yang bisa kita sampaikan. Memang kemarin adanya di Palu, tapi bukan berarti hanya di Palu aja. Iya, hanya di Palu. Oke, belum ada yang nanya lagi nih kayaknya. Kita akan review deh GI sama MBG aja deh yang tadi udah disampaikan. Jadi tadi di GI sudah disampaikan banyak banget sama Kak Agusin mengenai Mulai terbentuknya batuan juga sudah ya. Mulai dari yang pertama itu maksudnya bagian-bagian penyusun bumi, Penyusun bumi sudah, terus meteorit, jenis-jenis jenis batuan, mineral, pembentukannya seperti apa, informasi gunung api juga udah, proses karstifikasi juga. harus juga sudah. Oh, morfologi mungkin tadi belum ya? Ya, sebenarnya kita juga di situ ada morfologi. morfologi. Cuma kalau morfologi kan mungkin ini apa tadi yang batuan dan ini mata kuliah apa ya tadi yang Itu teknik apa ya? Mata kuliah ini tuh dari biasanya apa? mata kuliahnya ya? Agak-agak lupa nih Cicit. Oh, ini teman-teman tuh dari teknik Geologi karena Geologi. semester 1. Oh, enggak ada ya. Gitu. Jadi kita juga sebenarnya di situ tadi ada bentukan-bentukan morfologi ya di ininya. Cuma tadi kita nggak nyebut. Ya, karena kan kita juga waktunya kan terbatas, cuma 30 menit. Teknik pertambangan Fakultas Teknologi Kebumian. Dan ya mungkin energi. lagi karena teman-teman ini fakultas apa kita mungkin lebihnya sih sebenarnya ke pemanfaatan sih. Iya. Ya kalau pertamaan kan lebihnya ke pemanfaatan sumber daya mineral ya. Ya, tadi udah disampaikan juga Iya. tentang pemanfaatan. Pemanfaatan. Tentang energi, sumber daya geologi deh, kan ada sumber daya mineral, ada sumber daya energi sama sumber daya air. Iya. Nah, kalau mineral kan tadi udah ya, ada Udah. mineral logam sama non logam tuh. Kalau energi deh sebutnya deh energi deh sedikit deh. Kalau energi sih kita larinya ke sini ya energi yang fosil ya. Kalau yang fosil ya ada yang batu bara sama minyak dan gas bumi. Gitu kita ada pemanfaatannya sama kalau di batu bara kan biasanya kalau yang terkenal tambang-tambang terbesarnya kan daerah Kalimantan ya. Kalimantan betul, kalau batu bara banyak Di banget sini di juga situ. kita sebenarnya ada koleksinya dari jenis-jenis tingkatan batu bara tadi yang saya sebutkan itu, misalnya ada lignit, ada bituminous sama antrasit. Jadi kalau untuk ketika kita nambang itu pun sebenarnya itu penting kita mengetahui ini jenis batu baranya mau kita tambang
atau Karena larinya kita ke kebutuhan apa ya, berapa ininya kalori. kalori? Betul. Biasanya kan kalau misalnya kalori untuk bahan bakar biasanya kita butuhnya 6.500 tuh. Mm-mm. Ada juga kalau misalnya buat pembangkit listrik saya 5.500 itu kan larinya ke jumlah kategori si batu baranya lagi. Tapi sekarang batu bara udah jarang juga digunakan. Udah buat- jarang sih karena kan sebenarnya nggak ramah lingkungan Ramah sih batu bara. lingkungan. Betul. Tapi mungkin beberapa negara masih menggunakan itu. Masih mungkin ya. menggunakan. Tergantung, kalau Indonesia sekarang sudah tidak menggunakan itu. Iya. Jadi kita lebih ke menggunakan gas untuk bahan Sama panas bumi sih sebenarnya sekarang kan ya lagi karena buat menurunkan apa ya pada emisi O2 kan. Betul. Biasanya kita mengarahnya tuh sekarang kan ada tuh dari si negara tanpa negara kita kan negara berkembang nih, yang negara-negara maju biasanya mereka ngasih fee buat ke negara berkembang yang berhasil menurunkan emisi CO2-nya. Betul. Jadi kita sekarang menggalakkan energi yang ramah lingkungan, terbarukan kayak panas bumi atau gas. Gitu. EBTK apa energi baru terbarukan atau biosolar. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan itu segera bisa kita laksanakan, memanfaatkan energi yang lebih ramah lingkungan. Makanya sekarang kayak mobil juga beralih banyak ke listrik ya. Iya, ke listrik kan biasanya kan udah banyak kan yang mobil-mobil hybrid itu jadi ketika bensinnya udah bisa ke listrik. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, bagus banget tadi. Arjun Maulana, terkait bencana alam di Indonesia, baik apakah bencana alam yang ada di Indonesia ini berhubungan dengan letak Indonesia yang berada di zona Ring of Fire atau zona cincin Pasifik, Kak? Jika benar, lalu keuntungan dan kerugian daerah Indonesia di dalam zona Ring of Fire itu apa? Ya benar sih, karena kan sebenarnya tidak lari lagi yang zona Ring of Fire itu kan si pertemuan 3 lempeng itu. Jadi ya keuntungannya itu kita banyak sumber daya mineralnya. Ya itu keuntungannya. Kita kaya akan sumber daya mineral. Terus sisi negatifnya ya kita banyak bencana juga ya dari gempa bumi, gunung api. Ya jadi ya kembali lagi ke kebijaksanaan kita sih memitigasi bencana alam itu sendiri. Tapi di balik bencana juga nanti ada manfaat juga. Ada manfaat letusan juga. Gunung api, bencana ya kalau kita tidak mengikuti instruksi. Iya. Tapi sesudahnya kan tanah jadi lebih subur, Ya, ada unsur hara kan yang dikeluarkan dari letusan gunung api itu. Sebenarnya kan kembali lagi bencana itu karena ada korban jiwa. Karena ada korban yang disebut bencana. Jadi ketika misalnya kita pun potensi gempa tapi di penghuninya tuh nggak ada korban bencana ya nggak disebut bencana. Kayak gitu. Citarum nih, sungainya tuh kiri kanannya tuh nggak ada penduduk, nggak ada apa. Dia banjir bandang, ya udah banjir bandang aja lewat. Itu peristiwa alam biasa. Ya, alam biasa. Tapi karena banyak orang yang tinggal di sekitarnya, menyapu banyak, jadi mengakibatkan kerugian, itulah bencana. Iya benar. Gitu kan. Jadi kalau sebenarnya balik lagi ke kitanya juga sih. Ya, balik ke proses mitigasinya itu. Oke. Nah, kalau misalkan sahabat mau lebih aman dan lebih lebih aman lah ya dari bahaya bencana gempa, letusan gunung api, mungkin harus tinggal di Kalimantan mungkin. Enggak juga sih, Cep. Sebenarnya di setiap daerah itu ada namanya rencana tata ruang wilayah. Oke. Jadi di rencana tata ruang wilayah itu biasanya survei geologi dulu. Nanti dari si data geologinya pemerintah membuat rencana set plan-nya tata ruang wilayah. Jadi ini khusus buat lokasi pemukiman. Jadi lokasi pemukiman itu ya sebisa mungkin yang bebas dari si bencananya itu. Makanya kan diterbitkan izin membuat bangunan dan sebagainya itu sudah melalui sistem tata ruang itu. Sistem tata ruang. Jadi sebenarnya ya yang penting asal pemerintah mematuhi konsisten dengan RT/RW-nya. Masyarakat juga nurut. Ya bisa lah, masyarakat juga nurut ya, jangan ngebandel ya, sebenarnya sih bisa. Karena contohnya kan Jepang tuh. Jepang yang bahkan yang kemarin tsunami terdahsyat pun ya akhirnya korbannya juga sedikit kan. Karena memang mereka mitigasinya udah hebat dan masyarakat selain pemerintahnya konsisten, masyarakat juga mengerti dan mengikuti aturan gitu. Itulah, jadi yang namanya bencana kita tidak bisa menghindari, tapi kalau kitanya sudah paham mitigasi dan mengikuti itu, contohnya Jepang. Iya, bisa dihindari. Bisa dihindari korbannya itu. Ya kalau korban bangunan sebagainya itu memang harus gimana lagi ya, tapi bersahabat dengan alam. Tapi korban jiwanya itu bisa dikurangi. Kayak gitu ya, sahabat. Oke, terkait batuan luar angkasa nih dari Billy lagi. Jadi tidak menutup kemungkinan apakah akan ada unsur mineral batu lagi yang akan didapat? Mineral baru. Kalau tadi sih yang saya bilang tadi itu kayak misalnya tadi itu yang saya baca dari berapa referensi itu kayak unsur nikelnya ya, katanya si unsur nikelnya itu lebih tinggi persen nikelnya dibanding nikel yang dijumpai di bumi. Itu aja sih yang saya tahu, yang referensi yang saya baca ini, karena kan untuk ini sendiri kan kita juga di Indonesia masih jarang ya yang mengkaji tentang meteorit. Jadi bukan unsur mineralnya ya, lebih ke unsur apa yang tadi. Oke. Oh, udah bisa pertanyaannya. Wah, sekarang pengumuman. Oke. Atau masih ada? Tidak ada pertanyaan?
Oh, kayaknya udah habis nih, tapi mungkin pada nyimak juga ya. Iya. Kalau udah habis nih, Cecep mau sampein siapa aja yang menang di kuis tadi. Masih ada? Ya udah deh, Cecep coba lihat pertanyaannya. Ini Cecep nyontek ya, dari mana nih? Dari Arjun Maulana ya? Nggak ada di sini. Oh, oke. Di balik banyaknya kerugian yang disebabkan bencana alam, apakah ada keuntungan yang disebabkan oleh bencana alam? Oh, ini tadi udah Ya tadi sih udah disebutkan sama Cecep ya, contohnya gunung api. Heeh. Biasanya gunung api kan mengeluarkan abu vulkanik itu banyak unsur-unsur haranya ya. Nah itu Betul. subur buat pertanian. Tahu kalau misalnya longsor nih, tiba-tiba ada satu bukit longsor, bisa nyingkap mungkin fosil. Benar, itu juga terkadang nggak sama ini. Kami terkadang mungkin ya buat kami yang para tim survei terkadang misalnya di pinggir sungai kami masih survei tuh di tebing-tebing sungai tiba-tiba ada longsor. Terkadang memang ada beberapa batuan atau kita jumpai singkapan yang tiba-tiba menarik ya, bisa terbantu ya buat analisis ilmiahnya ya. Iya, jadi Kak Agustin itu nanti kalau di lapangan tuh dia bergantungan di sungai-sungai, di bukit-bukit kayak gitu. Kayak Tarzan ya. Kayak Tarzan memang benar. Jadi kalau misalkan dia ada longsor itu, ya maksudnya longsor yang bukan ngena ya, amit-amit ya. Itu terbantu karena ada singkapan baru. Ya. Jadi itu salah satu manfaat terjadinya bencana. Ya, bukan kita gunung api kan ya. bukan kita menginginkan bencana, tapi memang ada manfaat. Ya, ada posisi segala sesuatu pasti balik lagi, positif negatifnya pasti ada. Banjir aja nih, misalkan di kota besar kalau misalkan habis banjir itu biasanya yang tadinya banyak sumbatan sampah jadi ke bawah. Iya, ke bawah. Jadi keluar gitu ya. Bahkan tambang pun yang mungkin dianggap buat kita itu menguntungkan, posisi negatifnya ada. Ada. Ketika mereka tidak memperhatikan kaidah pertambangan yang bagus, itu bisa membuat pencemaran di masyarakat sekitarnya. Oke, gitu ya. Jadi semua itu pasti akan ada dampak negatif dan positif, pasti ada. Oke, dari Arjun Maulana, faktor apa yang melatar belakangi pengaruh terbentuknya batuan mineral secara lebih spesifik? Faktor terbentuknya mungkin lebih misalnya kalau misalnya bukan beku karena proses pembukaan magma itu ya mungkin ya maksudnya. Iya, mungkin kayaknya faktor yang mampu. Kalau secara spesifik sih tadi saya jelaskan kan, kalau misalnya kalau batuan beku itu karena terbentuknya dari si pembekuan magma. Komposisi mineralnya lagi ya terbangun lagi kan. Kalau misalnya di ini belajar direct bound reaction series itu ada istilahnya, kita di geologi ada istilahnya bound seri bound nih. Bound Cep. Jadi si pembentukan mineralnya ini pada suhu berapa saja kan ada tuh, misalnya olivin. Dia terbentuknya di suhu 1100. Nanti pada akhirnya turun-turun terus jadinya silika terbentuk di suhu 350. Jadi itu lagi pengaruh suhu dan temperatur. Terus kalau untuk batuan sedimen karena dia proses transportasi ya tergantung dari si batuan asalnya kan. Tergantung termasuk metamorf karena pengaruh tekanan dan temperatur, misalnya karena ada gempa, ya tergantung juga dari si batuan asalnya kan, misalnya granit terubahnya jadi batuan apa, jenis kayak gitu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi ya sebenarnya. Kita nggak bisa nyebutin dari ini, nggak bisa karena saling keterkaitan. Oke, ya udah sahabat, karena waktu kita sudah habis nih nampaknya, jadi karena masih ingin menyampaikan banyak lagi, cuman karena kita sangat terbatas waktu, mudah-mudahan sahabat semuanya bisa datang deh ke Museum Geologi secara langsung nanti ya. Benar. Jadi kita bisa ngobrol lebih panjang kan? Ya, ngobrol lebih panjang lagi, nggak terbatas waktu ya. Iya, nggak dikejar-kejar. Dan bisa lihat barangnya secara langsung. Nah itu. Kak Agustin, kita bacain dulu siapa yang beruntung yang sudah menjawab kuis-kuis tadi. Yang pertama pemenangnya selamat untuk Miki Fabian. Wow. Yang kedua siapa Kak Agustin? Yang kedua Budi Muhammad Prakoso. Oke, well done. Terus yang ketiga ada Aditya Rama. Halo, selamat ya. Dan yang keempat siapa? Ada Kisal Albrian Geraldi. Oke, selamat ya. Dan sekarang kita akan sebutin juga pemenang pertanyaan terbaik yang memberikan pertanyaan terbaik yang kita ya. Yang pertama ada Billy Pasimanyeku. Wow. Kayaknya orang timur ya ini ya. Nampaknya ya. Terus yang kedua ada Arjun Maulana. Oke, selamat. Pokoknya selamat untuk Miki Fab, bisa diulangi. Selamat sekali lagi untuk Miki Fabian, Budi Muhammad Prakoso, Aditya Rama, Kisal Albrian Geraldi, Billy Pasimeyaku, dan Arjun Maulana. Nanti hadiahnya akan kita kirim ke kampusnya ya. Nanti bisa diambil di kampus. Oke, sahabat semuanya, ini sudah ada di penghujung tur virtual kali ini. Terima kasih Kak Agustin sudah menemani Cecep, menjelaskan banyak hal tentang tadi. Kalau Cecep sendiri kayaknya langsung pusing. Oke, tapi sebelumnya Cecep mau ngasih dulu ini nih sebelum kita akhiri. Ini ada sertifikat yang diberikan oleh kampus kepada Kak Agustin. Ini secara simbolis ya.
Ini ada sertifikat yang diberikan sebagai ucapan terima kasih. Wah, terima kasih ya. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa Trisakti. Ini sudah diberikan kayak penghargaan gitu Sertifikat. untuk Kak Agustin ya. Terima kasih. Oke. Nah. Oke, sahabat semuanya. Sekali lagi ucapkan terima kasih ke teman-teman dari Universitas Trisakti, Bapak Ibu guru dosen juga terima kasih sudah berkunjung secara virtual ke Museum Geologi. Mudah-mudahan suatu saat bisa berkunjung secara langsung ke Museum Geologi dan ketemu Kak Agustin atau geologis lainnya, para pemandu ahli lainnya di Museum Geologi. Tetap laksanakan protokol kesehatan ya selama beraktivitas karena si COVID itu masih ada ternyata, mudah-mudahan segera tidak ada ya. Ada Omikron ya, masih ada Omikron ya. Ada Omikron kayak jadi kita harus tetap jaga prokes ya seketat mungkin, ikuti anjuran pemerintah. Nah sahabat semua jangan lupa juga saya ajak selalu ke seluruh sahabat, ayo dong ikutin media sosial Museum Geologi, ada Instagram di @geomuze, YouTube channel di Museum Geologi dan Facebook di Sahabat Museum Geologi untuk update semua info terbaru mengenai kegiatan-kegiatan ataupun ilmu-ilmu yang bisa disampaikan bisa didapatkan dari Museum Geologi ya. Terima kasih semuanya sahabat, mohon maaf kalau kita ada salah-salah ya. Oke, akhirnya Cip tutup dengan tagline Museum Geologi. Museum Geologi, Smart Museum, Smart People, Smart Nation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bangsa janganlah malas, tuntut ilmu dengan gembira, berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar tenangkan hati, berprestasi adalah bukti, konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi. Anak bangsa janganlah malas, tuntut ilmu dengan gembira, berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar tenangkan hati, berprestasi adalah bukti, konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi.